Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1111. Melihat menara lain. Setelah langit tahu berapa lama, Sui Yanyu menyadari bahwa Ling Han sudah membuka matanya dan sekarang menatapnya. Dia tiba-tiba menjadi malu dan dia baru saja akan melepaskannya. Namun, dia tiba-tiba merasakan lengan Ling Han melingkari pinggangnya. "Istri, biarkan aku berbaring di sini sebentar lagi," kata Ling Han dengan suara teredam, kepalanya terkubur di dadanya. Sui Yanyu senang dan malu. Namun, rasa malunya masih menyebabkan dia mencaci, "Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu masih bertindak begitu manja?" Ling Han tertawa keras dan menggigit payudaranya. Baru kemudian dia berdiri dan berkata, "Saya merasa jauh lebih baik setelah tidur siang." Meskipun vitalitasnya belum pulih sepenuhnya, itu tidak jauh dari melakukannya. Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya. Pria ini benar-benar kecanduan melakukan tindakan mesum padanya. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kaisar Iblis Asura sudah kembali, tetapi dia dengan patuh tetap di kejauhan, tidak berani mengintip. Ling Han secara acak makan beberapa ginseng, ganoderma, dan obat-obatan lainnya. Ketika dia selesai, dia berkata, "Mari kita lanjutkan." "Apakah kamu tidak perlu istirahat lebih lama?" Sui Yanyu masih khawatir tentang Ling Han. Lagi pula, darahnya baru saja disedot kering, dan sulit baginya untuk pulih bahkan dengan kemampuan pemulihannya yang aneh. "Aku baik-baik saja." Ling Han tersenyum, kemudian dia menggaruk kepalanya, dan berkata, "Namun, apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan permaisuri lagi?" Dia hanya berbicara dengan penuh percaya diri sebelumnya karena dia tidak menyadari bahwa dia telah meraih payudara Ratu Luan Xing. Namun, jika mereka bertemu lagi di masa depan, dia pasti tidak akan bisa menolak melihat dada permaisuri Luan Xing dan mengingat perasaan meraihnya. Permaisuri Luan Xing mungkin akan menjadi gila jika dia melihat ini. Terserahlah, Sui Yanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kabar ini keluar, saya yakin Anda bahkan akan diburu oleh Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor." Dua penguasa tertinggi memburu seorang pembudidaya tier sungai gunung. Ini terdengar lucu, namun ada kemungkinan nyata bahwa itu bisa terjadi. Siapa yang tidak tahu bahwa dua kaisar ini mencintai dan mengagumi permaisuri Luan Xing? Mereka bahkan telah mengindikasikan bahwa mereka bersedia untuk memberikan padanya masing-masing kerajaan kekaisaran mereka sebagai mas kawin jika dia bersedia menikahi mereka. Dan sekarang, dewi di hati mereka telah diserang secara tidak senonoh oleh pria lain. Bagaimana mungkin mereka tidak menghukumnya sampai mati? Ling Han dihitung menggunakan jari-jarinya. Dengan terkekeh, dia berkata, "Berapa banyak elit tier tubuh surgawi yang telah saya sakiti sekarang?" Sui Yanyu hanya bisa memutar matanya ke arahnya. Mungkin Ling Han adalah satu-satunya pembudidaya tier sungai gunung di dunia yang bisa menarik perhatian begitu banyak elit heavenly body tier. Ini membuatnya tak bisa berkata-kata dan kagum. Kultivator tier sungai gunung mana lagi yang bisa mencapai ini? Bahkan elit Sun Moon tier tidak memiliki hak untuk diingat oleh begitu banyak elit tier tubuh surgawi, apalagi seorang pembudidaya tier River Mountain kecil. Keduanya terus maju. Setelah mengalami situasi hidup dan mati ini bersama, perasaan di antara mereka secara alami menjadi lebih kuat. Mereka sesekali bertukar pandangan manis dan penuh kasih. Dengan demikian, mereka tidak merasa bosan saat berjalan, karena hati mereka akan dipenuhi dengan kehangatan setiap kali mereka melirik kekasih mereka. Sama seperti sebelumnya, mereka mengirim Asura Demon Emperor untuk melawan mereka yang bisa mereka kalahkan. Jika mereka menemukan lawan yang mereka tidak bisa, mereka akan menghindari mereka atau bersembunyi untuk sementara waktu. Meskipun ikan raksasa di sini kuat, mereka tidak memiliki kecerdasan,
karena mereka tidak dapat membudidayakan. Jadi, tidak masalah bahkan jika mereka menemukan rahasia menara hitam. Selusin hari berlalu, dan sebuah menara muncul di pandangan mereka. Itu adalah menara emas dengan 9 tingkat, namun tingginya sedemikian rupa sehingga menjulang di atas permukaan laut. Itu sangat luar biasa. Ada orang yang memasuki level bawah, namun ada juga yang mencoba memasuki level kedua dan ketiga. Namun, orang-orang ini diledakkan kembali oleh sambaran petir ketika mereka mendekati menara. Beberapa tewas, sementara yang lain terluka parah. Jelaslah bahwa mereka yang tidak cukup kuat tidak bisa masuk dari tingkat yang lebih tinggi dari menara. Mereka hanya bisa masuk dari tingkat bawah. Ayo kita periksa, kata Ling Han. 2 orang dan 1 boneka berjalan mendekat. Pintu masuk di tingkat bawah menara itu sangat besar, dengan ketinggian 300 meter dan lebar sekitar 150 meter. Itu cukup besar untuk beberapa ratus orang untuk masuk sekaligus. Ling Han berjalan, dan Kaisar Setan Asura berubah menjadi bola kecil yang disimpan oleh Ling Han. Ini untuk mencegahnya membuka identitasnya, perilakunya tidak sesuai dengan boneka. Saudara Ling, dia mendengar seseorang berteriak padanya. Ling Han berbalik, hanya untuk melihat bahwa Cao Sisi, Duan, dan yang lainnya sudah tiba. Tentu saja, Xia Wukue yang penuh kebencian juga hadir. Terlepas dari 4 pembudidaya raja tingkat muda ini, ada juga 3 orang yang hadir. Aura mereka sama kuatnya. Ayo, 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 mari saling mengenalkan, kata Duan sambil tersenyum. Dia menunjuk ke Ling Han, dan berkata, ini adalah Ling Han, Brother Ling, satu-satunya orang yang bisa melewati formasi patung batu. Setelah mendengar ini, ekspresi kaget muncul di wajah 3 orang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap Ling Han. Mereka tidak menentang pembentukan patung batu, karena mereka telah bepergian dengan para senior dari klan mereka sebelumnya. Mereka memang menemukan formasi patung batu. Namun, itu baik di Sun Moon Tier atau di Heavenly Body Tier. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menantang mereka. Namun, ini tidak menghentikan mereka dari menyadari sifat menakutkan dari pembentukan patung batu. Dari apa yang mereka ketahui, tidak ada yang bisa lulus. Bahkan generasi yang lebih tua dari elit Heavenly Body Tier telah dikalahkan di tahap ke-6 dan ke-7. Menurut spekulasi para elit itu, jika seseorang ingin melewati formasi patung batu, mereka tidak hanya harus mencapai puncak tingkat utama, tetapi juga memiliki kecakapan pertempuran yang melampaui setidaknya 9 bintang. Apakah ini mungkin? Namun, ada contoh kesuksesan tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan terkejut? Jika bukan Duan yang memberitahu mereka, mereka akan memperlakukan klaim seperti itu sebagai omong kosong. Ling Han, ketiganya adalah Quan Lixuan, Luo Jingren, dan Guan Rong. Kami mungkin akan segera bertemu lagi di Majestic Heaven Sect. Pada saat itu, kami akan menjadi saudara dan saudari sesama murid magang. Ling Han mengangguk, lalu menggenggam tangannya, dan berkata dengan hormat, salam semuanya. Ketiga orang itu tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dinilai oleh bakat luar biasa Ling Han, latar belakangnya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari mereka. Karena itu, mereka semua sangat menghormati dia. Sementara itu, Xia Wukue mencibir dengan jijik. Dia merasa bahwa Ling Han tampak lebih menjijikkan sekarang. Menjadi sepintar Quan Lixuan dan 2 lainnya, mereka langsung mengerti bahwa ada permusuhan antara Ling Han dan Xia Wukue. Namun, latar belakang mereka tidak lebih lemah dari Xia Wukue, dan dengan demikian mereka secara alami tidak perlu menjauhkan diri dari Ling Han karena takut akan Xia Wukue. Kalian tiba lebih dulu, jadi apakah kamu mencari tahu ada apa dengan menara ini? Tanya Ling Han. Haha, Brother Ling datang tepat waktu. Kami kebetulan membentuk tim sekarang, kata Su Jing sambil tersenyum. Sementara itu, Cao Sisi mulai menjelaskan situasinya, dengan mengatakan, orang-orang perlu membentuk tim 10 untuk memasuki menara ini. Selain itu, semua anggota tim harus memiliki level kultivasi yang sama satu. Juga, seluruh tim akan dieliminasi setelah ada anggota tim yang gagal. Bukan hanya itu,
tetapi hanya ada satu peluang juga. Ling Han mengangguk mengerti. Tidak heran keajaiban ini semua menunggu di sini, mereka ingin memastikan bahwa mereka berhasil. Satu keajaiban mungkin tidak cukup kuat untuk membawa 9 anggota tim yang lebih lemah. Ini tidak masalah jika mereka bisa memulai lagi setelah gagal. Bagaimanapun, mereka bisa mendapatkan pengalaman dari kegagalan mereka. Namun, menara ini hanya memberi orang satu kesempatan untuk masuk, mereka akan dilarang masuk lagi jika gagal pertama kali. Jadi, tidak mengherankan bahwa semua orang sangat berhati-hati. Apa yang kita dapatkan untuk melewati persidangan menara ini? Tanya Ling Han. Xia Wukue mencibir lagi. Sungguh orang mesum yang hanya memikirkan manfaat dan yang lainnya. Tidakkah Anda berpikir bahwa tujuan dari keajaiban luar biasa adalah untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain? Tidak tahu, kata Cao Sisi dengan menggelengkan kepalanya. Mereka yang gagal sudah keluar. Mereka dapat tinggal di sini untuk mengamati, tetapi mereka tidak dapat membentuk tim lain untuk mencoba lagi. Ada juga beberapa orang yang belum muncul kembali. Mungkin mereka sudah memasuki level kedua, ketiga, atau bahkan ke-9. Ling Han tersenyum dan berkata, lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Chapter 1112. Bayangan. Cao Sisi, Xia Wukue, dan 5 orang lainnya semuanya dapat dianggap sebagai beberapa pembudidaya paling kuat dari generasi muda galaksi ini. Jika ke-7 dari mereka bekerja sama, tidak, 3 dari mereka akan cukup, mereka akan dapat menjaga masing-masing 2 orang. Namun mereka masih memiliki peluang yang cukup baik untuk membawa anggota tim mereka yang tersisa melalui menara. Pengadilan di menara ini mungkin mirip dengan percobaan pembentukan patung batu. Orang-orang di Mountain River Tier pasti tidak akan menemukan bahaya di Sun Moon Tier. Kalau tidak, itu akan menjadi eksekusi, bukan pengadilan. Bagi mereka, membawa 2 orang masing-masing tidak akan menimbulkan masalah. Alasan pertemuan mereka adalah untuk saling mengenal. Setelah semua, mereka semua ditakdirkan untuk memasuki sekte surga-surga. Pada saat itu, keuntungan dari latar belakang mereka akan turun secara signifikan. Dengan demikian, menguntungkan bagi mereka untuk mengenal lebih banyak keajaiban. Hehe, ayo pergi. Dengan tambahan Ling Han dan Sui Yanyu dan menghitung pria yang menggunakan tombak itu juga, tim mereka sudah mencapai 10 anggota. Saat ini, mereka berdiri di depan pintu masuk yang gelap. Ini adalah pintu masuk dari tingkat bawah. Jika sebuah tim tidak memiliki 10 anggota, mereka akan diblokir di pintu masuk ini. Mereka memasuki level bawah bersama-sama. Lingkungan mereka langsung berubah. Mereka berada di aula luas yang memiliki kolom raksasa dan menjulang tinggi. Tidak seperti pintu masuk, aula ini tidak gelap. Ini karena kolom-kolomnya memancarkan cahaya. Tuan, Asura kecil tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Kaisar Iblis Asura berseru. Asura kecil sudah terjebak dalam boneka ini, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Ling Han mengangguk dalam benaknya. Benar saja, ada batas 10 orang per tim. Selain itu, ada batasan pada tingkat budidaya mereka juga. Jadi, dia secara alami tidak bisa menggunakan boneka. Kalau tidak, itu akan terlalu tidak adil. Dia mengambil segel Vajra dan segel singanya, dan tentu saja, 2 segel surgawi ini juga menjadi kusam dan tak bernyawa. Jelas bahwa mereka tidak dapat digunakan. Dari kelihatannya, mustahil untuk menggunakan benda-benda di atas tier sungai gunung di menara ini, terlepas dari apakah itu adalah alat dewa atau meterai surgawi. Ling Han sedikit bingung. Jika menara ini adalah alat roh, maka alat rohnya terlalu cerdas. Palsu yang menjijikan, menara kecil menggerutu tak senang. Itu sangat bangga, dan tidak bisa menerima alat dewa berbentuk menara lainnya. Hati-hati, semuanya, Duan memperingatkan. Meskipun ada 8 keajaiban tertinggi di sini, mereka masih memiliki 2 barang bawaan. Jika salah satu dari 2 orang ini dikalahkan, seluruh tim akan menderita. Apakah ada bahaya di sini? Xia Wukue melepaskan ledakan origin power yang melonjak seperti riak air.
Ledakan Origin Power ini tidak memiliki kemampuan ofensif, dan hanya cara untuk menyelidiki lingkungan. Bagaimanapun juga, tempat ini membatasi indera surgawi seseorang. Namun, orang masih bisa menyelidiki lokasi yang jauh jika mereka menggunakan kekuatan asal mereka sebagai perasa. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia menunjuk ke sudut, dan berkata, "Ada sesuatu di sana." 10 dari mereka berjalan bersama. Ketika mereka tiba di dekat sudut, hal pertama yang mereka lihat adalah genangan darah. Kemudian, mereka melihat mayat yang telah terkelupas menjadi 6 bagian. Dengan penampilan mayat, orang ini mungkin diserang oleh binatang iblis besar, kata Duan saat dia mengumpulkan setetes darah untuk diperiksa. Perlawanan mereka sia-sia ketika mereka dihantam cakar, dan tubuh mereka langsung terkoyak. Waktu kematian mereka di bawah 30 menit yang lalu. Yang berarti orang ini masuk dengan tim saat itu, kata Sao Sisi sambil mengangguk. Ekspresi serius muncul di wajah mereka. Bahaya yang tidak diketahui adalah bahaya terbesar. Kita tidak akan lulus jika kita hanya berdiri di sini. Ayo terus. Mereka terus berjalan maju. Semua orang masih berbicara di awal karena mereka baru saja bertemu satu sama lain. Namun, hubungan mereka yang dangkal juga berarti bahwa hanya sedikit yang bisa mereka bicarakan, dan mereka dengan cepat kehabisan topik. Mereka akhirnya terdiam, dan yang bisa terdengar hanyalah suara lembut langkah mereka. Cahaya yang memancar dari pilar bersinar ke tubuh mereka, menciptakan bayangan panjang dan ditarik yang bergerak saat mereka berjalan. Ling Han bosan, dan dia mulai menghitung bayangan di tanah untuk menghabiskan waktu. 1, 2, 3, 4, 10,11. Tunggu sebentar, dia goyah sejenak sebelum keterkejutan tiba-tiba menghantamnya. Kenapa ada 11 bayangan? Jelas hanya ada 10 dari kita. Bayangan ke-11, menandakan bahwa seseorang bergabung dengan grup kami tanpa deteksi kami. Kesadaran ini membuat kepalanya mati rasa karena khawatir. 8 anggota tim mereka adalah keajaiban luar biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang mendeteksi tamu tak diundang ini. Ling Han hanya memperhatikan karena dia menghitung bayangan mereka karena bosan. Berhenti sebentar, katanya. Semua orang berhenti di tempat mereka. Namun, mereka semua merasa sedikit bingung. Mereka telah berjalan dengan lancar, jadi mengapa Ling Han tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti? Ada apa? Xiao Wukue bertanya dengan tidak sabar. Pada kenyataannya, dia tidak ingin berada di tim yang sama dengan Ling Han. Meskipun Sui Yanyu juga dibawa mendekat kepadanya, ada seseorang yang dia benci di antara mereka berdua. Jadi, tidak ada gunanya bahkan jika dia ada di sini. Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena fakta bahwa hanya tim 10 yang bisa lulus, dia pasti tidak akan peduli dengan orang ini sama sekali. Dia menyapu pandangannya, dan ekspresinya berubah drastis. Ada apa? Sui Yanyu buru-buru bertanya. Hanya ada 10 orang di sini. Ling Han tergagap dengan susah payah. Brother Ling, apakah Anda sedikit terlalu tegang? Kata Kuan Lixuan sambil tertawa. Dia telah berbicara dengan sopan untuk memberi Ling Han wajah. Jika itu orang lain, dia akan segera memarahi mereka. Apa yang ada di sana untuk takjub? Jika tidak ada 10 orang, apakah mungkin ada 9 orang? Atau akankah aku membuatmu lebih bahagia? Saat ini, dia benar-benar menjadi curiga. Bisakah seseorang seperti ini melewati formasi patung batu? Aneh. Ling Han menatap tanah lagi, dan ekspresinya berubah lebih banyak lagi. Kawan, hitung jumlah bayangan di lantai. Ling Han, apakah kamu sudah cukup? Xiao Wukue meraung. Dia sudah tidak senang dengan Ling Han untuk memulai. Dan dengan demikian dia secara alami bahkan lebih teringat sekarang. Yang lain tetap diam, namun ekspresi mereka sudah membuka pikiran mereka. Tunggu, ekspresi Sao Sisi juga berubah secara drastis, dan dia berkata, lihatlah bayangan di tanah. Yang lain akhirnya melihat ke tanah setelah mendengarnya mengulangi kata-kata Ling Han. Ekspresi mereka juga berubah secara drastis. Ada 11 bayangan. Bagaimana ini mungkin? Jelas ada 10 dari mereka, jadi bagaimana mungkin ada bayangan ke-11? Mereka pasti melihat banyak hal. 1, 2, 3, 4, 5.
Yang lain mulai menghitung jumlah anggota tim. Namun, hanya ada 10 dari mereka tidak peduli bagaimana mereka menghitung. Sementara itu, ada 11 bayangan di tanah. Ling Han menenangkan diri dan berkata, "Semuanya, bergeraklah." Yang lain mengangguk dan mengangkat lengan mereka. Bayangan di tanah juga menirukan tindakan mereka. Masalahnya adalah, semua 11 bayangan melakukan hal yang sama. Lakukan satu persatu. Ling Han mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan hanya satu dari bayangan yang menirukan aksinya. Yang lain mengangkat lengan mereka satu demi satu. Orang kedua, ketiga, keempat, kelima, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Semua orang melihat ke arah bayangan yang tidak bergerak dari awal hingga akhir. Mati. Ling Han menghunuskan Divine Demon Sword dan mengaktifkannya dengan kekuatan asal. Gumpalan aura mengalir ke bawah, masing-masing seberat gunung. Pada saat yang sama, api melonjak ke udara dan berubah menjadi burung api. Ini adalah pola gravitasi surgawi dan pola api surgawi yang dimiliki Ling Han. Dia telah menuliskannya ke dalam pedang setan surgawinya, dan pada saat ini, dia telah mengaktifkan keduanya. Ledakan, cahaya pedang menyala seperti hujan panah. Semua orang langsung melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa jumlah bayangan di tanah sudah menjadi 10 lagi. Bayangan misterius itu telah menghilang, dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Chapter 1113. Bayangan hantu. Meskipun mereka semua ajaib, mereka tidak bisa tidak merasakan kepala mereka mati rasa karena ketakutan dan jantung mereka berdebar kencang. Sebuah bayangan tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Mereka semua menatapnya dengan seksama, namun serangan mereka telah menciptakan fluktuasi besar dan instan. Ini sedikit memengaruhi indera mereka, menciptakan celah waktu yang sangat kecil di mana bayangan tiba-tiba menghilang. "Ini semua salahmu," teriak Xiao Wukui, jarinya menunjuk ke Ling Han. Ada ekspresi menyalahkan di wajahnya, dan dia berkata, "Jika kamu tidak mencoba bermain pahlawan dan menyerang, kita tidak akan kehilangan bayangan misterius itu." Dia telah tidak senang dengan Ling Han untuk memulai, dan dia hanya mencari alasan untuk mengkritiknya sekarang. Sui Yanyu berkobar dalam kemarahan, dan berkata dengan marah, "Jika bukan karena peringatan Ling Han, Anda bahkan tidak akan tahu bahwa ada bayangan yang menguntit kita." Bagaimanapun, Xiao Wukui adalah keajaiban, dan dia sudah tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Sui Yanyu. Jadi, dia secara alami memutuskan perasaan cinta dan kekagumannya. Sebagai anggota tim, seseorang secara alami harus bertindak demi kepentingan terbaik tim, kata Xiao Wukui dengan ham. Namun, orang ini benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Siapa di sini yang tidak memiliki kemampuan serangan yang lebih kuat darinya? Apakah ada kebutuhan baginya untuk menyerang? Sekarang kita telah membiarkan bayangan misterius itu lolos. Ling Han juga diperingatkan, dan dia berkata, "Aku akan mengalahkanmu ketika kita keluar." Xiao Wukui tertawa kecil. Ketika mereka keluar, satu-satunya orang yang dipukuli adalah Ling Han, hanya fisik dan kemampuan pemulihannya yang kuat. Jadi bukankah ini untuk mempersiapkannya menghadapi pemukulan yang baik? Aku akan menunggu, jawabnya. Hehe, mari kita berkonsentrasi pada bagaimana menemukan bayangan itu terlebih dahulu, kata Luo Jingren. Dia berjalan untuk meredakan situasi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi mereka semua adalah anggota tim sekarang, sehingga insiden apapun yang akhirnya akan mempengaruhi seluruh tim. Su Jing merenung sejenak, dan bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang keberadaan yang tidak memiliki tubuh fisik dan hanya bayangan? Semua orang menggelengkan kepala. Makhluk seperti itu tampak terlalu menakutkan dan menyeramkan. Mari kita lupakan saja ini untuk saat ini. Tujuan kami hanya untuk mencapai tempat ini. Ketika kita hampir berhasil, bayangan misterius itu pasti akan muncul kembali untuk menyerang kita, kata Duan. Semua orang setuju dengan saran Duan. Jika tujuan dari bayangan misterius itu adalah untuk menghalangi mereka melewati menara ini, itu pasti akan muncul kembali untuk menyerang mereka. Jika tidak,
Mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, prioritas mereka adalah untuk melewati tempat ini. Mereka mulai maju ke depan lagi. Namun, kali ini, semua orang mengawasi mata yang berkeliaran di tanah. Satu-satunya sumber cahaya di sini adalah kolom, dan karena ini, bayangan mereka akan berubah setiap kali mereka melewati kolom. Setelah beberapa waktu, jumlah bayangan di tanah tiba-tiba berubah lagi. 10 orang langsung berhenti di jalur mereka. Ini seperti yang mereka harapkan. Jumlah bayangan di tanah telah meningkat lagi. Selain itu, ada 12, bukan 11, bayangan FCK, bayangan hantu punya teman. Sui Yanyu tanpa sadar beringsut lebih dekat ke Ling Han. Dia adalah wanita, dan karena itu dia secara inheren takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekasihnya ada di sisinya, dan ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi bergantung padanya. Tidak ada dari mereka yang bertindak gegabah. Ini karena mereka belum menentukan dua bayangan mana yang merupakan bayangan hantu. Tersebar terpisah. Semua orang menjauhkan diri dari satu sama lain. Sekarang mereka tersebar terpisah. Dua bayangan tidak bisa bersembunyi di kelompok bayangan lagi. Sebaliknya, mereka akan menonjol seperti ibu jari yang sakit. Mati, 10 dari mereka menyerang serempak, semuanya melepaskan kekuatan penuh mereka. Peng, itu ada di sana. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth dan mengunci bayangan. Dia kemudian berlari mengejarnya untuk mengejar. Bayangan hantu ini memiliki kemampuan transformasi tangkas. Itu masih sebesar bayangan mereka beberapa saat yang lalu, namun sekarang setelah melarikan diri, itu telah berubah menjadi titik hitam kecil. Itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Tidak heran kalau mereka membiarkannya lolos sebelumnya. Lin Han menusuk dengan pedangnya, dan pedang setan surgawi langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Dia sudah mengaktifkan teknik cepat, dan ini membuat Divine Demon Sword-nya bergerak dengan kecepatan sangat cepat sehingga tak terlukiskan. Ujung pedangnya mengenai titik hitam kecil itu, dan secara mengejutkan rasanya seolah-olah dia telah mengenai tubuh fisik. Ling Han mengguncang pedangnya, menyebabkan kekuatan luar biasa untuk melewatinya dan melenyapkan titik hitam kecil itu. Gumpalan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung naik ke udara. Bahkan, ada pekikan nyaring dan menusuk telinga yang keluar dari aura. Tidak, ini bukan suara, tetapi akal surgawi. Mereka pergi ke pikiran Ling Han dan berusaha menanam konflik di dalam dirinya. Mencoba mengacaukan indera surgawi saya, ini hanya lelucon. Jika seseorang ingin mempengaruhi rasa surgawi Ling Han, mereka harus memiliki banyak tingkat kultivasi di atasnya, bahkan mereka yang berada pada tingkat tertinggi dari tingkat sungai gunung tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada rasa surgawi Ling Han. Di bawah tekanan dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, indera surgawinya telah menjadi sangat sulit. Seperti air banjir yang bertemu bendungan, pekikan yang menusuk telinga langsung dipantulkan kembali. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ling Han. Serangan semacam ini, atau bentuk-bentuk ini, lebih tepatnya, tampak sangat akrab baginya. Gumpalan aura hitam berkumpul kembali untuk membentuk bayangan lagi. Kemudian, bayang-bayang dengan ganas menyerang dengan lengannya. Kiang, 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 seperti bilah pedang, 5 cakar tajam muncul dari tangannya. Trik remeh. Guan Rong kebetulan berada di samping Ling Han, dan dia tentu saja tidak mau membiarkan Ling Han mencuri semua guntur. Dia segera mengayunkan tinju ke arah bayangan. Ada 60 pola surgawi kekalahan di tinjunya, dan ini menyebabkan lengannya menjadi seperti alat dewa yang tak tertandingi. Peng! Tinjunya bertabrakan dengan cakar bayangan hantu. Pola surgawi di tinjunya menyala, dan serangan dari bayangan hantu langsung diblokir. Bahkan, bayangan hantu itu bahkan dikirim terbang oleh serangannya. Jelas bahwa bayangan hantu itu bukan tandingan Guan Rong, baik dalam hal kekuatan maupun dalam hal pertempuran. Pemogokan Guan Rong telah efektif, dan ini menyebabkan kepercayaan dirinya untuk menembus atap. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan.
Sekarang bayangan hantu ini telah menunjukkan kekuatan yang paling ekstrim di tingkat sungai gunung, itu hanya tampak aneh. Karena itu, Guanrong secara alami tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Namun, mirip dengan Ling Han, bayangan hantu ini juga memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Aura hitam berputar, dan langsung memulihkan bentuk aslinya. Kemudian, ia segera menyerang dengan cakarnya lagi. Tubuhnya berkelebat ketika kilatan dingin memantulkan cakarnya, dan itu tampak seperti dewa kematian. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa mayat-mayat dari sebelumnya belum terkoyak oleh binatang iblis. Sebaliknya, mereka telah terkoyak oleh bayangan hantu ini, itu bisa mengiris orang menjadi 6 bagian dengan satu serangan, dan menambahkan fakta bahwa ia memiliki tubuh yang berpotensi mati. Itu pasti tidak bisa diremehkan. Ling Han menindaklanjuti serangan Guanrong dengan melepaskan teknik 7 bunuhnya menundukkan jiwa. Ratapan kesakitan langsung merasuki benak semua orang. Ini adalah lolongan bayangan hantu. Bayangan hantu tidak bisa mempertahankan bentuk aslinya lagi, dan itu terus berubah menjadi bentuk yang berbeda. Itu berubah menjadi sosok manusia untuk sementara waktu, kemudian menjadi sosok binatang, kemudian menjadi sosok ikan, dan kemudian menjadi sosok burung. Pada akhirnya, itu menjadi berantakan bentuk, tampaknya seolah-olah berada di ambang kehancuran. Seperti yang diharapkan, Ling Han mengangguk dalam benaknya. Hantu ini tampaknya tidak takut dengan serangan fisik, dan itu bisa segera pulih setelah dihancurkan terpisah. Namun, itu sangat rentan terhadap serangan akal surgawi. Guanrong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jadi ternyata takut serangan indera surgawi. Saksikan kekuatan spirit refining swords saya." Xia Wukue menggelengkan lengannya, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari matanya. Ini bukan fisik, melainkan terbentuk dari akal surgawinya. Siu, 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 puluhan ribu pedang melonjak keluar, dan bayangan hantu lainnya secara alami tidak dapat melarikan diri. Itu disematkan ke kolom oleh pedang emas. Itu menjerit kesakitan, dan sosoknya berubah dengan cepat. Itu berputar sebentar, dan akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Chapter 1114. Suku Pemakan Bayangan. Xia Wukue tidak bisa menahan senyum puas. Dia dan Ling Han keduanya melepaskan serangan indera surgawi, namun ia mampu membunuh bayangan itu, sementara Ling Han hanya berhasil melukainya dengan parah. Ini menunjukkan kesenjangan kekuatan antara indera surgawi mereka. Ling Han meliriknya, dan rasa cemoohan muncul di benaknya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat melepaskan teknik 7 bunuh menundukkan jiwa saat itu, karena dia ingin mengukur seberapa kuat bayangan hantu. Dengan demikian, ia secara alami harus meningkatkan kekuatan teknik bunuh jiwa 7 bunuh sedikit demi sedikit. Di mata Xia Wukue, bagaimanapun, ini adalah tampilan dari kelemahan Ling Han. Ling Han tidak ingin berdebat dengannya. Ketika tim mereka bubar setelah mereka meninggalkan tempat ini, dia pasti akan memukuli orang ini. Dia akan membiarkan Xia Wukue tahu bahwa dia hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan sesumbar tanpa malu-malu. "Apa ini?" tanya Shao Sisi. Dia adalah wanita cantik, dan karena itu dia tidak keberatan tampil sedikit tidak mengerti. Bagaimanapun, ini tidak akan menyebabkan yang lain memandang rendah dirinya. Sebaliknya, laki-laki tidak cenderung bertanya meskipun mereka tidak mengerti sesuatu. Ini terutama terjadi jika seseorang berada di antara sekelompok keajaiban. Siapa yang tidak ingin wajah, semua orang diam. Ini karena tidak ada dari mereka yang tahu apa ini. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, "Mungkin ini bukan makhluk dari alam abadi." "Apa?" Yang lain semua berteriak kaget. Apa yang bisa terjadi jika itu bukan makhluk dari alam abadi? Ling Han berhenti berusaha menakut-nakuti semua orang. Xia Wukue memarahi. Ling Han bahkan tidak bisa diganggu untuk melihatnya. "Jika aku tidak salah, ini mungkin makhluk dari Netherworld." Bayangan hantu ini mengingatkannya pada Asura Demon Emperor. Tak satu pun dari mereka memiliki tubuh fisik, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menyerang menggunakan akal surgawi mereka.
Selain itu, indera surgawi mereka lemah. Hanya saja bayangan hantu ini tampaknya tidak memiliki perasaan lagi, itu hanya tahu cara meluncurkan beberapa serangan dengan cara mekanis. Kalau tidak, jika bayang-bayang ini adalah kaisar setan Asura yang sekuat itu, bagaimana mungkin ia meminta bayaran untuk menyerahkan hidupnya pada piring perak The Netherworld? Ekspresi serius muncul di wajah anak ajaib itu. Mereka sangat beruntung bahwa penghalang antara dua alam sangat aman di galaksi ini. Akibatnya, mereka tidak perlu melawan invasi dari Netherworld. Mereka hanya mendengar keberadaan Netherworld. Sementara itu, Yang Mulia Trinity adalah seseorang yang telah kembali dari medan perang dua alam. Bahkan orang kuat seperti dia tidak bisa memusnahkan para pengganggu dari Netherworld. Dari sini, bisa dilihat seberapa kuat Netherworld itu. Saudara Ling, apakah Anda yakin? Tanya Su Jing dengan ekspresi serius. Jika makhluk dari Netherworld benar-benar muncul di sini, ini akan menjadi masalah yang luar biasa. Meskipun bayangan hantu itu lemah, itu akan sangat mungkin bahwa ada makhluk yang lebih kuat dari Netherworld yang bersembunyi di sekitar. Ini berarti bahwa ada kemungkinan Two Realm Passageway ada di galaksi mereka. Jika itu masalahnya, mereka harus bertarung. Mereka harus terlibat dalam pertempuran dengan proporsi yang sangat besar. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya menebak juga." Selain itu, bahkan jika makhluk ini benar-benar dari Netherworld, itu tidak menyiratkan bahwa harus ada Two Realm Passageway di galaksi kita. Mungkin pemilik makam ini membawanya dari tempat lain. Ini sangat mungkin. Ling Han telah menyaksikan narsisme ekstrim dari pemilik makam, yang telah mereplikasi formasi patung batu setelah melewati yang serupa di beberapa sekte wayang. Dengan mengingat hal itu, tidak akan mengherankan jika pemilik makam telah membunuh banyak elit Netherworld di Two Realm Battlefield dan juga menangkap beberapa untuk dibawa ke sini untuk memamerkan kekuatan dan keagungannya. Hanya saja pemilik makam itu seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia benar-benar menangkap makhluk dari Netherworld dan membawanya, bisakah mereka bertahan selama ini? Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasi, setidaknya tidak sekarang. Tidak perlu baginya untuk membuang waktu lagi dalam hal ini. Bayangan hantu itu sedikit kacau, dan jelas tidak memiliki kecerdasan. Ini terbukti dari bagaimana itu telah mengikuti Ling Han dan yang lainnya saat itu. Itu adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan bisa mendapatkan jawaban dari bayangan hantu itu sendiri. Karena itu, mereka segera meluncurkan serangan akal surgawi untuk memusnahkan bayangan hantu yang tersisa. Makhluk-makhluk ini sangat aneh, dan setelah mereka dibunuh, mereka berubah menjadi kabut yang pada akhirnya akan menghilang. Mereka tidak meninggalkan mayat. Ling Han menggunakan akal surgawi untuk berkomunikasi dengan Kaisar Iblis Asura dan bertanya kepadanya. Dia adalah penduduk asli Netherworld. Setelah mendengarkan kisah Ling Han, Kaisar Iblis Asura buru-buru menjawab, "Menurut uraian guru, saya 90% yakin bahwa mereka adalah makhluk dari Netherworld. Mereka disebut suku pemakan bayangan." Suku pemakan bayangan, Ling Han bertanya dengan heran. "Itu benar, makhluk-makhluk ini memakan bayangan," kata Kaisar Setan Asura. "Selain itu, mereka dapat menyerap esensi kehidupan seseorang dengan menelan bayangan mereka. Mereka adalah pembunuh tak berbentuk. Namun, bayangan hantu yang guru bicarakan jelas sedikit aneh. Tampaknya mereka kehilangan kesadaran dan kepekaan mereka. Mereka hanya melekatkan diri pada bayangan orang lain dengan insting, dan mereka tidak menyebabkan kerusakan nyata." Ling Han mengangguk setuju. Bayangan itu kemungkinan besar adalah anggota suku pemakan bayangan. Namun, kesadaran mereka telah terputus oleh pemilik makam, dan dengan demikian mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk memberi makan. Mereka hanya dibiarkan dengan hobi naluriah mengikuti bayangan. "Mari kita lanjutkan," kata Kuan Lixuan dengan suara angkuh. "Siapa yang peduli apakah bayangan hantu itu berasal dari Netherworld atau tidak? Mereka cukup lemah, dan kita bisa menghadapinya dalam waktu singkat." Memang, serangan indera surgawi sangat efektif dan merusak makhluk hidup biasa. Kuan Lixuan dan yang lainnya adalah keturunan dari kekuatan super kuat,
jadi wajar saja jika mereka semua memiliki teknik rahasia untuk menumbuhkan indera surgawi mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya memiliki indera surgawi yang kuat, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan indera surgawi. Karena itu, mereka tidak takut pada bayangan hantu yang berkeliaran di tempat ini. Mereka berangkat lagi, dan setelah beberapa saat, bayangan di tanah meningkat lagi. Mereka siap kali ini, jadi mereka tidak takut sama sekali. Mereka menyerang bersama dan melenyapkan semua bayangan hantu. Sebenarnya, bukan hanya serangan indera surgawi yang bisa melukai bayangan hantu ini. Api, kilat, dan metode serangan lainnya juga bisa mengancam kehidupan bayang-bayang ini. Hanya saja mereka tidak seefektif serangan indera surgawi. Sementara itu, bayangan hantu ini paling tidak takut akan serangan fisik langsung. Contoh yang jelas tentang hal ini adalah Kaisar Setan Asura, yang masih bisa hidup selama 100.000 tahun meskipun ia telah dipisahkan menjadi 9 bagian. Haha, jadi level ini sebenarnya semudah ini untuk dilewati. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di depan pintu besi raksasa. Sangat mungkin bahwa ini menandakan akhir dari tingkat pertama. Semua orang tersenyum tipis. Bagi para pembudidaya tier Mountain River biasa, level ini tidak akan mudah dilewati. Ini karena bayangan hantu datang dan pergi tanpa suara. Selain itu, terlepas dari keturunan kekuatan super kuat, berapa banyak orang berlatih teknik rahasia yang berkaitan dengan serangan indera surgawi. Jadi, jika itu adalah tim lain, level ini pasti akan sangat menantang untuk dilewati. Tahan, hanya setelah tiba lebih dekat mereka menemukan bahwa ada binatang iblis raksasa berbaring di depan pintu logam raksasa. Mereka telah gagal melihatnya sebelumnya karena warna sisiknya terlalu mirip dengan ubin di lantai. Binatang setan ini sangat sulit untuk menggambarkan penampilannya. Ini karena ia tergeletak di lantai saat ini, dan ini membuatnya tampak seperti karpet datar. Apakah binatang iblis ini menjaga pintu? Sepertinya kita harus mengalahkannya. Mari kita selidiki kekuatannya terlebih dahulu. Sao Sisi tersenyum tipis, dan berkata, aku akan coba dulu. Dia mengambil satu set busur dan anak panah. Busur dihiasi dengan beberapa pola surgawi, dan panahnya juga. Ini adalah seperangkat alat dewa. Jadi ternyata Lady Sao juga ahli dalam memanah, puji yang lain. Mereka juga sedikit takut pada saat bersamaan. Para ahli memanah dapat meluncurkan serangan dari jarak yang sangat jauh, dan itu sangat sulit untuk bertahan melawan serangan seperti itu. Aku hanya tahu sedikit tentang memanah, kata Sao Sisi dengan rendah hati. Dia menarik busurnya. Weng, pola surgawi pada busur dan anak panah menyala, memancarkan aura yang mendominasi. Hati semua orang bergetar. Kekuatan panah ini tidak bisa diremehkan. Bahkan mereka harus sangat berhati-hati jika mereka menghadapi serangan semacam itu. Jika mereka tertangkap basah, sangat mungkin bahwa mereka akan terkena serangan ini. Chapter 1115. Harimau yang menjaga pintu. Siu, panah tajam melesat keluar. Panah ini sangat cepat, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat melesat menuju binatang setan yang aneh itu. Ling Han mengangguk secara internal. Tembakan ini mungkin tidak sekuat Annihilating Dragon Star Arrow, tetapi jaraknya tidak terlalu besar. Namun, jika dia menembakkan arrow Star Arrow yang memusnahkan dengan busur dan anak panah ini, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Jika dia menembakkan Ultimate Arrow, itu akan lebih dari itu. Ding! Anak panah itu tiba, melepaskan serangkaian percikan api, dan kemudian bangkit kembali. Binatang iblis tampaknya telah terkejut bangun, dan tiba-tiba berdiri. Itu seperti seseorang yang tiba-tiba meraih permadani di bagian tengah, dan kemudian mengambilnya, membuat pemandangan yang sangat aneh. Tetapi dalam proses bangkit, bentuk binatang iblis ini juga berubah. Itu benar-benar berubah dari permadani yang tipis menjadi harimau yang ganas. Panjangnya 30 meter dan tinggi 15 meter. Itu benar-benar merah tua, dan bulu di lehernya sepertinya terbakar, menunjukkan kehadirannya yang menakjubkan. Semua orang menyaksikan ini dengan kaget,
Bukan karena penampilan binatang iblis, tetapi karena tembakan dari Sao Sisi ini sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun. Ini sangat mencengangkan. Kemampuan binatang iblis berada di luar harapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Paksa masuk. Bagaimana kalau kita pertama-tama memiliki beberapa dari kita menarik binatang iblis ini pergi, kemudian membuka pintu besar, dan kita pergi bersama setelah itu? Ini bukan ide yang buruk. Jelas tidak ada artinya untuk terus membuang-buang waktu kita di sini. Semua orang mengangguk. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk meminta Duan, Kuan Lixuan, dan Su Jing menarik binatang iblis pergi, sedangkan sisanya akan bertanggung jawab untuk membuka pintu. Mereka semua jenius di zaman sekarang. Karena mereka sudah menyusun rencana, mereka secara alami akan melanjutkan sesuai dengan rencana mereka untuk surat itu, tidak ragu-ragu sedikit pun. Jelek, ayo kejar kami, ketiganya mulai memprovokasi itu. Tetapi binatang iblis itu hanya berbaring malas, mengabaikan mereka sepenuhnya. Sama seperti itu tidak mengejar mereka ketika telah ditembak sebelumnya. Itu sangat malas sehingga praktis mengangkat kerutan mereka dalam kemarahan. Duan dan kelompoknya dengan cepat membuat gerakan mereka, meledakkan aliran demi aliran origin power menuju binatang iblis itu. Pada awalnya, binatang iblis terlalu malas untuk peduli, tetapi ketika telah dipukul berkali-kali, akhirnya dia kehilangan kesabaran. Dengan raungan, itu menyerang mereka bertiga. Menerkam ini sangat cepat. Duan dan kelompoknya melarikan diri ke berbagai arah, menggunakan medan di tempat ini untuk bermain petak umpet dengan binatang iblis ini. Ling Han dan yang lainnya bergegas keluar, dan mulai menggedor pintu. Peng, peng, peng. Poni besar bersuara terus-menerus, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa pintu-pintu ini begitu kokoh sehingga tampak tidak bisa dihancurkan. Semua orang menggunakan gerakan pamungkas mereka masing-masing, tetapi tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, bahkan para pembudidaya normal pada tingkat puncak Mountain River Tier akan terbunuh secara instan. Mereka sama sekali tidak berguna melawan pintu besar ini. Kita tidak bisa membukanya. Kita tidak bisa membukanya sama sekali. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa di depan pintu-pintu ini, kekuatan mereka seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak mampu menggerakkan yang terakhir sedikit pun. Sao Sisi, yang adalah orang yang berhati-hati, tiba-tiba menunjuk pada binatang iblis itu sambil berseru, "Lihatlah leher harimau itu." Semua orang menoleh dan melihat bahwa sebenarnya ada kunci yang tergantung di leher binatang iblis itu. Sepertinya kita harus mengalahkan harimau ganas ini, dan mengambil kunci itu untuk membuka pintu ini. Kami tidak bisa menggunakan pintasan. Kalau begitu, mari kita memanggil saudara Du dan yang lainnya kembali, dan bertempurlah dengan upaya penuh kita. Mereka semua adalah karakter heroik. Sebelumnya, mereka memilih untuk menarik harimau itu hanya karena mereka tidak ingin membuang waktu. Tetapi sekarang satu-satunya pilihan mereka adalah berperang. Mereka tidak takut apa-apa. Sui Yanyu dan pria yang menggunakan tombak melangkah mundur ke satu sisi. Dalam pertempuran semacam ini, mereka tidak mungkin ikut campur, atau itu hanya mencari kematian mereka sendiri. Itu karena harimau iblis ini sangat kuat. Jika bukan itu masalahnya, Duan dan yang lainnya tidak perlu menariknya, dan hanya perlu menjebaknya di satu sisi. Mereka mengirim sinyal untuk Duan dan yang lainnya untuk kembali. Duan dan kelompoknya semua berputar kembali, dan ketika mereka melihat bahwa pintu-pintu besar masih terkunci rapat, mereka tidak bisa menahan penasaran. Tidak perlu bertanya. Kami tidak bisa membuka pintu ini sama sekali. Kita membutuhkan kunci yang tergantung di leher binatang iblis itu, Guanrong menjelaskan. Kalau begitu kita harus bertarung. Duan dan kelompoknya juga tidak sedikit pun takut. 8 keajaiban besar berdiri bersama untuk menerima harimau iblis yang berlari kembali ke arah mereka. Kekuatan harimau iblis ini sedikit tidak terbayangkan. Sebenarnya ada sebanyak 80 pola surgawi di tubuhnya. Konsep macam apa ini? Itu setara dengan jenius bintang 8. Selain itu, karena berada pada tahap puncak tingkat sempurna Mountain River Tier di tempat pertama, ditambah dengan kekuatan 8 bintang, itu sangat kuat sehingga tidak ada yang berani berteman dengannya. Tidak heran ada kebutuhan untuk 10 untuk membentuk tim.
Meskipun Ling Han dan yang lainnya semua ajaib di antara keajaiban, melawan binatang iblis ini, mereka hanya akan dikalahkan. Secara teoritis, jumlah 10 akan mampu mengimbangi kesenjangan bintang tunggal dalam kecakapan pertempuran. Setelah semua, keajaiban ini belum membentuk sungai gunung kelima mereka, jadi melawan binatang iblis ini, mereka praktis bingung untuk apa yang harus dilakukan. Ayo, kedelapannya percaya diri. Selain dari Ling Han, 6 lainnya telah mencapai tahap puncak tingkat puncak Mountain River Tier. Kekuatan mereka mencapai setinggi 6 bintang, dan ditambah dengan teknik rahasia yang mereka tahu, kecakapan pertempuran mereka setidaknya 7 bintang. Kecakapan pertempuran yang mereka tunjukkan saat menggunakan gerakan pamungkas mereka pasti akan mampu mencapai 8 bintang. Karenanya, masih ada peluang besar bahwa mereka akan memenangkan pertempuran. Saya akan fokus di depan, kata Ling Han. Ini mendapatkan persetujuan penuh dari Shao Sisi, Su Jing dan Duan. Meskipun Xiao Wukue sangat tidak senang, dia tidak keberatan. Mereka semua tahu bahwa ketangguhan fisik Ling Han jauh lebih unggul daripada mereka, jadi dia adalah pilihan terbaik untuk menjadi serangan utama di depan. Kuan Lixuan dan yang lainnya, sementara itu, tidak pernah menyaksikan pertahanan Ling Han dan sedikit terkejut. Seorang kultivator di ujung paling tinggi Gunung Sungai Tier akan mengambil depan, tetapi bahkan Xiao Wukue tidak keberatan, jadi mereka secara alami hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Ling Han mengeluarkan Divine Demon Sword, dan setelah membangkitkan kekuatannya, segera menyerbu ke arah harimau iblis. Peng! Harimau iblis melambaikan kaki, dan tiba-tiba menamparkan Ling Han. Kekuatannya terlalu kuat, hampir mencapai puncak gunung sungai yang sebenarnya. Ling Han benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berdiri kuat melawan serangan kekuatan ini. Wah, dia meludahkan seteguk darah, dan tidak bisa membantu tetapi menjadi depresi. Sebelumnya, dia dihisap kering oleh permaisuri Luanxing, dia baru saja pulih sedikit dengan banyak kesulitan. Sekarang, dia terpaksa membuang darah dari serangan. Apakah dunia memiliki semacam dendam terhadapnya? Serangan ini menyebabkan beberapa tulangnya terkilir. Tetapi kekuatan asal Ling Han hanya bergetar, dan tulangnya secara alami kembali ke posisi yang sesuai. Dia bangkit dari kakinya, dan sekali lagi menyerbu. Menggunakan teknik cepat, serangannya seperti gelombang. Kuan Lixuan dan yang lainnya menyaksikannya, tercengang. Dihantam dengan kekuatan yang sangat kuat, Andaef datang tanpa cedera. Kamu aneh macam apa? Namun, meskipun fisik Ling Han aneh, bahwa binatang iblis juga bukan karakter biasa. Di bawah banyak tebasan dan serangan Ling Han, itu juga tampaknya sama-sama tidak terluka seolah-olah itu tidak bisa dihancurkan seperti berlian. Ini benar-benar tak terbayangkan. Sebelumnya, itu telah berubah menjadi permadani, menjadi sangat lembut. Tapi sekarang, itu tampak seperti logam godly bermutu tinggi, menjadi sangat keras. Bagaimana mungkin kedua sifat yang sepenuhnya berlawanan ini muncul pada tubuh yang sama? Binatang iblis menerkam, pertarungannya sangat kuat, tampak sangat kuat. Ling Han menahannya di depan, dan ketujuh dari mereka menyerang dengan upaya penuh mereka. Namun, setiap serangan adalah pemborosan energi. Pertahanan yang sangat tinggi dari Tiger Iblis ini bahkan telah melampaui Ling Han. Ini jelas bukan binatang iblis, melainkan boneka, Ling Han menyimpulkan. Dia telah memiliki tubuh seperti itu hanya dengan menumbuhkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, jadi bagaimana itu bisa dicocokkan dengan makhluk acak manapun yang melintasi jalan mereka? Namun, jika binatang iblis ini benar-benar boneka yang dibuat dari logam surgawi, itu bisa dimengerti. Seseorang hanya perlu menggunakan logam godly tingkat 5 untuk membangun boneka ini, dan pertahanannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Mountain River Tier. Ini juga akan menjelaskan mengapa kekuatannya begitu kuat. Chapter 1116. Ingin hadiah, seharusnya itu boneka. Kalau tidak, orang akan perlu untuk membentuk sungai gunung kelima untuk mencapai kekuatan 8 bintang. Jika itu benar-benar membentuk sungai gunung kelima, aku tidak percaya makhluk seperti itu akan setuju untuk menjadi penjaga pintu di sini. Tapi jika itu benar-benar boneka,
apa yang kita lakukan? Boneka tidak memiliki poin vital, tidak mengenal rasa sakit, dan selain dari kenyataan bahwa otak mereka sedikit bodoh, mereka praktis mesin pertempuran yang sempurna, dan tidak ada jalan lain di sekitar mereka. Mereka telah mengkonfirmasi hal ini. Pertahanan harimau iblis ini telah melampaui batas tiar sungai gunung, dan itu sudah tak terkalahkan secara alami, jadi bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Ling Han merenung sejenak, dan kemudian menjawab, ada dua kemungkinan. Pertama-tama ada batas waktu boneka bisa bergerak. Kami hanya perlu bertahan untuk jangka waktu tertentu, dan itu secara alami akan berhenti menyerang. Dan kedua, kita tidak harus menghancurkan boneka itu, tetapi hanya mengambil kuncinya. Yang lain mengangguk masing-masing. Ini tidak mungkin dapat dipecahkan, atau itu akan kehilangan arti keberadaan. Ayo ambil kuncinya. Mereka segera mengambil keputusan. Itu sangat sederhana. Bahkan jika harimau iblis ini memiliki batas jumlah waktu yang bisa bergerak, mereka tidak tahu berapa lama periode waktu itu. Karena itu, tentu saja yang terbaik bagi mereka untuk mengambil kunci, dan ini juga merupakan inti dari masalah mereka. Saudara Ling dan saya akan bertanggung jawab untuk menarik perhatian harimau iblis ini, dan kalian mengambil kesempatan untuk merebut kuncinya, kata Cao Sisi. Dia sekali lagi mengeluarkan busur dan anak panahnya, dan mengarahkan tepat ke mata harimau iblis, menembakkan panah demi panah. Sangat kaya, biasanya, Ling Han tidak tahan untuk menggunakan panah surgawi yang telah diperolehnya, karena hanya ada begitu banyak dari mereka. Saat dia menembak mereka dan tidak berhasil mengambilnya, itu berarti lebih sedikit panah yang dimilikinya. Cao Sisi, di sisi lain, terus menembak panah demi panah tanpa henti, dan dia sepertinya tidak punya niat sedikitpun untuk mengambilnya. Dia benar-benar tidak tahu persis berapa banyak panah yang dia bawa. Seperti yang diharapkan dari Puteri Seribu Kekaisaran Frost Majestic, kaya dan mengagumkan, Ling Han menghela nafas, dan menyemangati dirinya untuk terus berdiri kuat melawan harimau iblis ini di garis depan untuk mendapatkan waktu dan menciptakan celah bagi yang lain. Duan dan yang lainnya, sementara itu, mulai menyerang kerah yang memiliki kunci tergantung padanya. Setelah beberapa kali, mereka tampak sangat senang karena meskipun kerahnya juga sangat kokoh, itu tidak bisa dipecahkan. Dengan ini, kepercayaan diri mereka meningkat pesat, dan mereka sangat menyerang. Setelah beberapa ratus serangan, kerah itu akhirnya patah. Namun, ini hanya kerah, dan tidak berguna bagi mereka untuk hanya membuat lubang di dalamnya. Itu masih dengan kuat menggantung di leher harimau iblis ini, jadi mereka harus membuat lubang lain di sisi lain hanya pada saat kerah itu akhirnya jatuh. Sial, bisakah kalian bergerak? Ling Han mengertakkan gigi. Dia menanggung semua daya tembak dari binatang iblis. Itu adalah serangan makhluk pada tahap puncak tingkat sempurna dengan kekuatan 8 bintang. Itu praktis tentang tingkat Sun Moon Tier, dan bahkan jika fisiknya sebanding dengan logam tingkat 4 godly, dia tidak bisa bertahan lebih lama. Jika bukan karena efek gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, terus-menerus menyembuhkan tubuhnya, dia akan terbunuh yang tahu berapa kali lipat. Kita sudah dekat, bahkan Cao Sisi telah bergabung dengan tim yang menyerang kerah. Dia menembakkan panah demi panah, dan mereka semua mengenai tempat yang sama. Karena tidak ada dari mereka yang berani melawan harimau iblis ini dalam jarak dekat, mereka hanya bisa menembakkan pedang sinar, sinar saber, sinar tinju, dan serangan jarak jauh lainnya. Kekuatan mereka secara alami sedikit lebih lemah, yang juga menyebabkan memutuskan kerah membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah 1 jam berlalu, ding terdengar. Kerah itu akhirnya pecah menjadi 2, dan sementara bagian atas masih menempel di leher harimau iblis, bagian bawah sudah jatuh. Dan di atasnya, kuncinya terpasang. Ling Han buru-buru mundur, menciptakan jarak antara dirinya dan harimau iblis, sedangkan yang lain mengambil keuntungan dari pembukaan untuk mengambil kunci dan bergegas menuju pintu-pintu besar itu. Mereka mendorong kunci, dan setelah memutar kunci, pintu besar perlahan terbuka. Lari, Ling Han memanggil Sui Yanyu. Itu perlu bagi mereka semua untuk melewati pada titik ini, dan bahkan satu orang yang kurang akan dianggap sebagai kegagalan.
Dua yang lebih lemah dari kelompok itu, Sui Yanyu dan pria yang menggunakan tombak, pergi terlebih dahulu, diikuti oleh Shao Sisi dan yang lainnya, sedangkan Ling Han membuntuti. Dia memanfaatkan pilar dan berputar di sekitarnya sebelum berbalik ke kanan untuk menyerang di depan harimau iblis, dan melompat ke arah pintu-pintu besar itu. Harimau iblis melepaskan raungan marah, dan mengejarnya. Cepat, cepat di pintu masuk, Duan dan yang lainnya memanggil dengan cemas. Bahkan Xiao Wukue dan pria yang menggunakan tombak tidak terkecuali, dan harimau iblis sudah mendekati semakin dekat di belakangnya. Sua, harimau iblis melesat, dan menamparkan Ling Han. Jika itu mendarat dengan sukses, Ling Han pasti akan dikirim membelok dari jalannya semula, dan dengan demikian menabrak dinding di samping bukannya mengisi pintu besar. Ling Han menggambar arrow ultimate. Meskipun dia memegang dirinya seperti busur, kekuatan yang dilepaskan masih sangat menakutkan. Origin power terkondensasi, dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat keluar. Panah origin power mendarat di kaki harimau iblis, tetapi menghadapi apa yang mungkin bisa menjadi pertahanan yang sebanding dengan logam 5 tingkat surgawi, bahkan ultimate arrow tidak bisa menembusnya. Namun, ini adalah serangan yang memiliki kekuatan penuh Ling Han di belakangnya, dengan dampak yang sangat kuat. Cakar harimau masih sedikit membelok. Cakar ini merindukan Ling Han dengan sehelai rambut. Dan Ling Han melesat, terbang keluar dari pintu besar. Dia jatuh ke tanah, merasa lemas. Dia tidak punya cara untuk mengatur kekuatan ultimate arrow ini. Saat dia menggunakannya, dia pasti akan menghabiskan semua energi di tubuhnya, tidak meninggalkan sedikit pun tertinggal. Syukurlah, ketika tingkat kultivasinya meningkat, tingkat di mana ia memulihkan kekuatannya juga sangat cepat. Hanya beberapa jam baginya untuk pulih sepenuhnya. Harimau iblis berhenti di pintu masuk, dan tidak mengejar mereka. Seolah-olah dinding tak terlihat menghentikannya dari melangkah lebih jauh. Itu meraung untuk beberapa saat, dan mereka melihat pintu-pintu besar itu perlahan menutup, menempatkannya dengan kuat di luar. 10 dari mereka menghela nafas lega. Mereka akhirnya memaksa masuk. Namun, apakah mereka benar-benar melewati tahap pertama, atau apakah itu salah satu tes tahap pertama? Mereka berbalik dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini adalah aula besar lainnya, dan merupakan aula yang sangat besar. Di tengah, ada tablet batu berdiri tegak. Selamat untuk melewati tahap pertama, sebuah suara tiba-tiba berbicara dari tablet batu. Semua orang mengalami kejutan. Jangan gugup. Ini hanya sepotong kesadaran yang telah saya tinggalkan. Sedangkan aku yang sebenarnya, aku tidak akan memberitahumu, kata tablet batu itu. Hanya beberapa kata dari itu sudah cukup untuk menimbulkan kemarahan siapapun, membuat 10 dari mereka sangat ingin memberikan pukulan yang bagus. Sayangnya, ini hanya sepotong kesadaran yang tersisa, jadi bagaimana mereka bisa mencapai itu? Ling Han segera yakin bahwa itu pasti ditinggalkan oleh pemilik makam karena itu sangat narsis dan praktis meminta untuk dipukuli. Memiliki gaya yang sama dengan pesan di atas meja batu yang muncul ketika formasi patung batu selesai. Namun, kali ini, pemilik makam sedang memainkan trik baru, dan benar-benar meninggalkan sepotong akal surgawi untuk bercanda. Ingin hadiah? Jika ya, mohonlah padaku. Loh, batu itu berlanjut. Mereka semua saling memandang. Apakah ini benar-benar elit senior yang hebat? Mengapa dia tampak sangat tidak tahu malu? Melewati tahap pertama seharusnya mendapat hadiah, kan? Ling Han menyimpulkan. Karena memang begitu, maka tidak masalah apakah kita memohon atau tidak, kita masih bisa mendapatkan hadiah. Jadi mengapa kita harus memohon? Aku hampir mati amarah. Apa salahnya jika Anda memohon sedikit? Apakah Anda akan mati karenanya? Tablet batu itu tiba-tiba berteriak. Semua orang memutuskan untuk diam saja sekarang. Elit dan senior yang hebat ini tampaknya benar-benar tidak dapat dihubungi. Baiklah kalau begitu. Aturan adalah aturan. Aku akan memberimu sedikit hadiah. Kalau begitu, tablet batu itu tenang, dan nadanya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Chapter 1117.
Pumeling Xiao Wukui. Ini, ambil, bocah, kata tablet batu itu. 10 botol giok terwujud di tanah berturut-turut. Jelas bahwa ada 1 botol per orang. Ini adalah kemenangan tim, dan karenanya hadiah semua orang secara alami sama. Seseorang tidak akan mendapatkan hadiah yang lebih kaya hanya karena mereka berkontribusi lebih banyak pada kemenangan. Semua orang mengambil botol pil mereka. Namun, Xiao Wukui memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Ini karena pria yang memegang tombak jelas adalah bawahannya, yang berarti bahwa ia harus memberikan semua manfaat kepada Xiao Wukui. Ling Han mengambil sebotol pil dan memperhatikan bahwa tidak ada label pada botol itu. Dia berbalik ke tablet batu, dan berkata, "Bolehkah saya bertanya pil apa ini?" "Purple Pattern Mountain River Pills," jawab tablet batu itu. Apa itu? Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar pil semacam ini sebelumnya. Setelah menelannya, kekuatan seseorang akan meningkat 1 bintang selama 2 jam, jelas tablet batu itu. Apakah itu sampah? Ling Han berkata dengan kecewa. Oi, kamu harus belajar bersyukur setelah menerima sesuatu dari orang lain, kata tablet batu dengan nada tidak senang. Lagi pula, kalian baru melewati level pertama. Apakah Anda mengharapkan hadiah yang sangat berharga? Jadi maksudmu, kita masih bisa menerima lebih banyak hadiah setelah melewati level kedua, ketiga, dan lainnya? Tanya Ling Han. Itu benar, selama kalian cukup kuat, jawab tablet batu itu. Semangat bertarung mereka langsung menyala. Mereka tidak termotivasi oleh imbalan semata, melainkan oleh ambisi dan kepercayaan diri yang teguh sebagai keajaiban untuk menjadi nomor 1. Seperti apa level yang tersisa? Tanya Ling Han. Kenapa aku harus memberitahumu? Balas tablet batu itu. Jika Anda ingin tahu, maka pergi dan alami sendiri. Namun, saya dapat memberitahu Anda ini tingkat kedua adalah labirin, dan hanya mereka yang menavigasi jika dalam waktu 2 jam akan menerima hadiah. Tidak perlu membentuk tim untuk level ini. Bahkan, membentuk tim dilarang. Kalian bisa berangkat sekarang. Tablet batu terdiam setelah mengatakan ini. Seperangkat tangga yang mengarah ke lantai 2 muncul di depan mereka. Hehe, ayo pergi, kata Duan sambil tersenyum. Dia adalah orang pertama yang berjalan menuju tangga. Ling Han tidak bergerak. Dia mendapati situasi ini sangat aneh. Ini adalah sebuah makam, jadi mengapa ada cobaan dan tantangan? Bahkan jika senior tua ini telah meninggalkan sedikit keinginannya, bukankah akan lebih baik baginya untuk menjaga makamnya? Kenapa dia harus membuatnya seolah-olah dia memilih murid untuk sekte besar? Namun, karena ada hadiah yang terlibat, Ling Han masih siap untuk mengambil bagian dalam persidangan ini. Bagaimanapun, tidak ada ruginya. Ling Han, bukankah kau ingin melawanku? Kata Xiao Wukui. Jarinya menunjuk ke arah Ling Han. Ayo, aku, Ling Han tentu saja tidak takut. Aku tidak akan membunuhmu, karena kita telah bertarung berdampingan saat itu. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat dan lebih berbakat daripada Anda. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Siapa yang mengira Xiao Wukui bisa mengucapkan kata-kata yang jujur seperti itu? Ling Han sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Wukui adalah orang yang picik dan berpikiran sempit. Yang mengejutkan, dia sebenarnya berpikiran terbuka sampai batas tertentu. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku juga akan mengampunimu karena kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya hanya akan membuat Anda mengerti arti dari apa yang baru saja Anda katakan." Haha, betapa sombongnya, Xiao Wukui tertawa dingin, dan berkata, "Ayo bertarung." Dia meraung pelan, dan lebih dari 60 pola surgawi menyala di tangannya. Pada saat yang sama, 4 pegunungan dan sungai muncul di belakangnya, masing-masing memancar dengan aura yang menakutkan. Fakta bahwa ia memiliki lebih dari 60 pola surgawi menandakan bahwa ia memiliki kekuatan 6 bintang. Anda ingin mengancam saya dengan kekuatan yang sangat kecil? Kata Ling Han sambil tersenyum. Bukannya Xiao Wukui tidak melihat pertahanannya sebelumnya. Meskipun 6 bintang di atas tahap puncak tingkat sempurna Mountain River Tier memang kuat, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Ling Han. Tentu saja ini tidak semua.
Xia Wukue mengambil baju besi lengan hitam dan mengenakannya di lengannya. Dia mengguncang lengannya, dan armor lengan itu langsung diaktifkan. Pola-pola yang diukir di dalamnya menyala, dan jumlah pola surgawi di tangannya langsung meningkat secara dramatis. 71 pola surgawi. Ini menandakan bahwa kekuatannya telah naik bintang lain. Ling Han terkejut, dan dia berseru, "Kamu tidak menggunakan alat dewa ini ketika menantang pembentukan patung batu saat itu." "Bukannya aku tidak mau menggunakannya. Itu karena alat dewa ini rusak dan hanya bisa bertahan selama 1/4 jam." Xia Wukue tidak menyembunyikan kebenaran dari Ling Han. Pasti akan memakan waktu lebih lama dari 15 menit untuk melewati formasi patung batu, dan dengan demikian dia hanya bisa maju dalam jarak pendek seandainya dia menggunakannya pada waktu itu. Itu pasti tidak akan membantunya melewati formasi. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Kamu yakin bisa mengalahkanku dalam 15 menit? Ini lebih dari cukup," kata Xia Wukue dengan bangga. Meskipun pertahanan Ling Han mencengangkan, kekuatan Xia Wukue sudah dekat Sudo Sun Moon Tier. Setelah melepaskan teknik rahasianya, bahkan mungkin dia bisa membunuh Ling Han. "Hehe, aku harap kamu bisa menjaga kepercayaan dirimu," kata Ling Han sambil tertawa. Dia mengeluarkan Lion Seal yang telah dia terima. Segel ini dapat digunakan sebanyak 10 kali. Meskipun batas atas ini dapat berkurang tergantung pada periode waktu itu diaktifkan selama setiap penggunaan. Kecakapan pertempurannya jauh lebih lemah daripada Xia Wukue. Ini tidak bisa dihindari karena kesenjangan besar dalam tingkat budidaya mereka. Jika mereka bertarung tanpa menggunakan item eksternal, Ling Han pasti akan hancur. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti Ling Han menerima nasib dihancurkan? Karena itu, ia dengan tegas memutuskan untuk menggunakan Lion Seal. Dia menamparkan segel surgawi ke tubuhnya, dan pola surgawi langsung terbentuk di kulitnya. Sekilas, ada sebanyak 800 pola surgawi. Xia Wukue segera tergagap dengan keras, wajahnya dilukis dengan syok. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 70 pola surgawi, namun Ling Han memiliki 800 kekalahan. Seberapa besar perbedaan ini? Ini bukan hanya karena 10 kali lebih kuat, tetapi lebih sebagai satu tingkat utama ditambah lusinan tingkat minor yang lebih kuat. Meskipun dia ajaib, bisakah dia mengalahkan seseorang di Sun Moon Tier? Bagaimanapun, kekuatan Ling Han tidak hanya di Sun Moon Tier itu berada di level sempurna dari Sun Moon Tier. "Aku menyerah," katanya dengan ekspresi pahit. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Apakah kamu pikir aku akan berhenti hanya karena kamu menyerah? Saya sudah mengaktifkan Lion Seal, jadi bagaimana saya bisa membiarkan Anda seperti ini?" Dia menerjang dengan tangannya terbuka, pola-pola surgawi memberinya kekuatan tak terbatas. Kekuatan Ling Han sudah jauh di atas kekuatan Xia Wukue, dan dengan demikian tidak perlu baginya untuk memanfaatkan teknik apapun. Perebutan sederhana adalah semua yang diperlukan baginya untuk menangkap Xia Wukue. Setelah itu, dia memukul Xia Wukue sesuka hatinya. Meskipun kesannya tentang Xia Wukue telah sedikit membaik, itu hanya cukup baginya untuk menyelamatkan nyawa Xia Wukue. Dia masih akan mengalahkannya, dan tidak perlu baginya untuk menahan diri. "Kamu sudah terlalu jauh." Xia Wukue merintih kesakitan. Ling Han mengabaikannya dan terus memberikan hukuman. Pria yang memegang tombak itu benar-benar terpana oleh adegan yang dimainkan di depannya. Di matanya, Xia Wukue adalah dewa perang yang tak terkalahkan, tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, saat ini, dia dipukuli tanpa ampun oleh seseorang yang satu tingkat lebih lemah darinya. Terlepas dari apa alasannya, kebenaran adalah kebenaran. Pembudidaya tingkat Raja Muda seharusnya tidak terkalahkan apapun yang terjadi. Ling Han dengan santai melemparkan Xia Wukue ke samping setelah memukulnya untuk sementara waktu. "Ling Han, aku pasti akan menghapus penghinaanku ketika kita bertemu di sekte surga yang luar biasa." Xia Wukue berteriak keras. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Kamu tidak akan mendapat kesempatan." Kultivasinya terbang ke depan,
dan jarak antara tingkat kultivasinya dan Xiao Wukue hanya tumbuh semakin kecil. Selain itu, penghalang antara tier Sungai Mountain dan Sun Moon Tier sangat sulit untuk diatasi, jadi pasti ada kesempatan baginya untuk mengejar Xiao Wukue dalam jangka pendek. Istri, ayo pergi. Ling Han memegang tangan Sui Yanyu dan berjalan menuju menara tingkat kedua. Chapter 1118. Orang suci Paragon yang tak terkalahkan. Menurut tablet batu yang tidak bisa diandalkan itu, percobaan berikutnya adalah labirin. Selain itu, kami tidak dapat membentuk tim dan hanya dapat mencobanya sendiri. Apakah Anda ingin memasuki menara hitam? Tanya Ling Han. Sui Yanyu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku ingin mencobanya sendiri. Mungkin berbahaya, Ling Han memperingatkan. Aku tahu, kata Sui Yanyu dengan anggukan. Kemudian, dia menoleh ke Ling Han, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Saya ingin dapat membantu Anda. Ling Han merasa tersentuh saat merasakan cintanya padanya. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya masih belum tersentuh. Kalau begitu mari kita punya anak dulu. Sialan cabul. Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya. Ling Han tertawa riang, dan dia berhenti untuk memeluknya. Hati-hati, aku akan. Ling Han mematuk dahinya sebelum melangkah ke tingkat kedua. Sui Yanyu terputus-putus sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dua meterai surgawi telah muncul di sakunya. Mereka tidak lain adalah segel Vajra dan segel Singa. Sebelum dia bahkan bisa berbicara, Ling Han sudah menghilang di balik belokan di tangga. Dia buru-buru berlari mengejarnya, namun dia melihat bahwa dia sudah memasuki lantai 2. Dinding yang dibangun dari batu terbentang di depannya dan membentang untuk jarak yang jauh. Mereka tampak sangat berantakan dan tidak teratur. Ini sudah lantai kedua menara, dan dia menjadi terpisah dari Ling Han. Ini bukan pertama kalinya mereka menemukan situasi seperti itu. Ketika mereka memasuki makam ini, mereka yang berada di tier River Mountain, tier Sun Moon, dan Heavenly Body tier sudah terpisah satu sama lain. Dia mengambil dua segel surgawi dari sakunya. Ling Han hanya meninggalkan ini dengannya karena dia khawatir tentangnya. Selain itu, dia takut kalau dia akan menolak mereka, dan karena itu dia segera lari setelah memasukkannya ke dalam sakunya. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Sui Yanyu menatap segel dewa tanpa sadar. Kemudian, dia ingat bahwa Ling Han masih memiliki menara hitam, artinya dia mungkin akan aman. Baru saat itu dia sadar kembali dan mulai menganalisis formasi batu di depannya. Ling Han juga menganalisis formasi batu di tempat yang sama meskipun sepertinya dia berada di dimensi yang berbeda. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah labirin. Hah, itu bisa bergerak. Setelah mempelajari formasi untuk sementara waktu, Ling Han menemukan bahwa dinding batu akan bergerak sendiri. Akibatnya, tata letak jalur akan benar-benar berubah. Kita harus melewati labirin ini dalam waktu kurang dari 2 jam. Apakah kita harus menemukan pola yang mengatur pergerakan dinding-dinding batu ini? Senyum percaya diri muncul di wajah Ling Han. Dia telah berkelana ke banyak situs kuno selama beberapa tahun terakhir dari kehidupan sebelumnya. Selama waktu itu, dia telah menemukan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tingkat formasi di depannya jauh lebih tinggi, level kultivasi dan indera surgawi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semakin kuat rasa surgawi seseorang, semakin kuat kemampuan deduksi dan inferensi seseorang. Ini sangat penting untuk alkimia, penciptaan boneka, pengaturan formasi, dan retak formasi. Mata Ling Han bergerak sedikit ketika dia menatap formasi. Seiring berjalannya waktu, kecepatan di mana matanya bergerak juga meningkat ini karena dia mengikuti dan mengingat semua perubahan dalam formasi. Setelah dia ingat mereka, dia akan mulai menganalisis pola yang mengatur gerakan mereka. Jika dia memasuki menara hitam dan melakukan pemahaman di bawah pohon reinkarnasi, pemahaman 1 hari akan setara dengan 1 tahun di luar. Dengan demikian, ia secara alami dapat memecahkan formasi ini dalam waktu yang sangat singkat. Namun,
Batas waktu berarti bahwa formasi ini dapat dipecahkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Ada hadiah yang dipertaruhkan, dan dia yakin bahwa dia akan dapat memecahkan formasi ini tanpa bantuan eksternal. Pikirannya sudah berputar, dan senyum cepat menarik sudut mulutnya. Ada 36 transformasi, dan ada juga 7 area yang dirancang untuk menipu orang. Jika seseorang memasuki tempat-tempat itu, mereka pasti akan terjebak. Saya siap sekarang. Ling Han berjalan ke labirin batu. Dia pergi ke kiri sebentar, lalu ke kanan. Dia tampak sangat santai, dan dia melewati formasi batu hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Aula besar lain muncul di hadapannya. Cao Sisi, Duan, dan yang lainnya yang berangkat sebelum dia sudah tiba di sini. Bahkan Xiao Kue sudah tiba. Bagaimanapun juga, keajaiban adalah keajaiban, dan mereka luar biasa bahkan di bidang deduksi. Namun, sebagian alasannya adalah karena formasi relatif sederhana. Dengan demikian, itu tidak dapat memisahkan keterampilan dari keajaiban yang terpisah. Jika kesulitan formasi telah meningkat secara dramatis, mungkin perbedaan waktu penyelesaian akan mencapai beberapa atau bahkan puluhan tahun. Aula sebelum Ling Han juga memiliki loh batu. Ling Han mengangguk memberi salam kepada Cao Sisi dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian dia berjalan ke tablet batu, dan berkata, "Aku sudah lewat, jadi di mana upahku, Brat? Ingat untuk memanggilku senior," kata tablet batu marah. Ling Han mengambil kesempatan ini untuk bertanya, "Apa yang harus saya sebut sebagai senior?" Cao Sisi dan yang lainnya semua mengangkat telinga mereka. Mereka juga ingin mengetahui tentang asal-usul makam besar ini. Mampu membangun makam di antara bintang-bintang dan planet-planet itu terlalu mengejutkan. Haha, kembali pada hari itu, saya telah berlari melintasi alam semesta dan menjadi tak terkalahkan selama 1 generasi. Kalian dapat merujuk saya sebagai orang suci paragon yang tak terkalahkan, kata tablet batu itu. Sangat tak tahu malu, semua orang menggelengkan kepala di benak mereka. Mereka mengakui bahwa orang ini sangat kuat ketika masih hidup. Namun, agak berlebihan baginya untuk menyebut dirinya tak terkalahkan. Dunia itu luas, dan makhluk-makhluk yang kuat sama banyaknya dengan awan. Siapa yang bisa benar-benar tak terkalahkan? Selain itu, bahkan para orang suci pun tidak bisa lepas dari kematian. Jika seseorang tak terkalahkan, bisakah mereka mengalahkan Dao besar langit dan bumi? Oh, jadi itu senior invincible, kata Ling Han. Namun, tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam suaranya, dan ini membuat Saint Paragon tak terkalahkan merasa sangat jengkel. Banyak anak nakal. Kembali pada hari itu, kekuatan saya lupakan saja. Seorang pria sejati tidak membual tentang prestasi masa lalunya. The Paragon Saint tak terkalahkan berpunuk, dan berkata, "Ambillah, itu hadiahmu." Ling Han melihat ke atas, hanya untuk menemukan sebotol pil lain di tanah. "Ada apa kali ini?" tanyanya. "Purple Pattern Mountain River Pill," kata Paragon Saint tak terkalahkan. "Lagi," kata Ling Han sambil meringis. Ekspresinya sangat tidak senang. Bagi kebanyakan orang, pil alkimia sangat langka dan berharga. Bahkan, pil alkimia tingkat tinggi bahkan akan memicu perkelahian dan berpotensi menyebabkan kematian. Kejadian seperti itu tidak jarang terjadi. Namun, Ling Han adalah kaisar alkimia. Setelah menerima resep pil yang sesuai, pil apa yang tidak bisa dia suling? Karena itu, ia paling membenci pil alkimia yang paling banyak memberi penghargaan. Selain itu, ini sebenarnya pil Purple Pattern Mountain River lagi. Salah. Saint Paragon yang tak terkalahkan mengulangi kata, salah 3 kali untuk menekankan maksudnya. Ini bukan pil Purple River Mountain Pola yang sama seperti terakhir kali. Alih-alih pil Purple Pattern Mountain River ini dapat memberikan kekuatan 1 bintang lebih besar daripada pil Purple Pattern Mountain River sebelumnya. Meskipun Anda menekankan poin Anda, dan meskipun Anda berbicara dalam teka-teki, ini masih tidak mengubah fakta bahwa itu hanyalah pil Purple Pattern Mountain River. Ini hanya kualitas yang sedikit lebih tinggi. Ling Han menggelengkan kepalanya dengan kecewa.
Dia adalah seorang alkemis, jadi dia secara alami sadar bahwa para alkemis lumpuh akan berakhir dengan pil alkimia dengan tingkat yang berbeda-beda bahkan ketika memurnikan kuali pil yang sama. Beberapa pil akan mencapai standar 10 bintang, sementara pil lain hanya akan mencapai 8, 7, atau bahkan hanya 5 bintang. Tentu saja, semacam alkemis lumpuh seperti itu membentuk 99% dari dunia alkimia. Sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Hanya saja keahlian Ling Han dalam alkimia sudah terlalu tinggi, jadi dia tidak bisa membantu tetapi memandang rendah jenis alkemis biasa. Saya akan mengambilnya kembali jika Anda tidak menginginkannya. Paragon Sein tak terkalahkan bahkan lebih tidak senang daripada Ling Han. Ling Han buru-buru meletakkan pil itu. Lagi pula ini gratis, jadi mengapa dia tidak mengambilnya? Seperti apa sidang berikutnya? Tanyanya. Paragon Sein tak terkalahkan berpunuk, dan berkata, kamu ingin aku memberi kamu perlakuan khusus dengan sikapmu itu? Dalam mimpimu, Ling Han tertawa keras, dan berkata, semua orang memperlakukanmu dengan hormat, dan hanya aku yang berbeda dari biasanya. Bukankah ini alasan yang cukup bagimu untuk membuka pintu belakang untukku? The Sein Paragon tak terkalahkan terdiam sesaat. Lalu, dia menghela nafas. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kau lebih seperti bocah nakal daripada yang kukira sebelumnya. Chapter 1119. Menguraikan serangan pedang. Wajah Ling Han tanpa sadar menjadi gelap. Mengapa tablet batu tiba-tiba mengutuknya? Bisakah mereka tetap berkomunikasi dengan cara yang sopan? Zhao Sisi dan yang lainnya menutup mulut mereka dan tertawa. Mereka benar-benar mengagumi keberanian Ling Han. Meskipun orang suci Paragon yang tak terkalahkan ini telah mati sejak lama, dengan hanya sedikit gumpalan kehendaknya yang tersisa, jelas ada banyak formasi mengejutkan yang tersebar di seluruh makam besar ini. Selain itu, kehendak ini bisa mengendalikan dan memanipulasi formasi ini yang cukup kuat untuk mengandung elit Heavenly Body Tier. Jadi, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan rasa tidak hormat di hadapan loh batu. Mereka semua takut akan kekuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang luar biasa atau sombong. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, hak apa yang harus mereka banggakan? Namun, Ling Han dapat berbicara dengan bebas di hadapan Sein Paragon tak terkalahkan ini. Ini menyebabkan yang lain mencapnya sebagai orang yang ceroboh dalam pikiran mereka, meskipun mereka juga tidak bisa menahan rasa kagum atas keberaniannya. Yang paling penting, sepertinya Ling Han menyukai kesukaan Paragon Sein yang tak terkalahkan. Jika tidak, Sein Paragon Invincible akan langsung membunuhnya alih-alih memanggilnya anak nakal. Karena kamu memohon padaku, aku akan berbaik hati dan memberitahumu. Cahaya lembut terpancar dari tablet batu, dan Sein Paragon yang tak terkalahkan berkata, percobaan ketiga mengharuskan kamu untuk menguraikan serangan pedang. Menguraikan serangan pedang, bagaimana cara kerjanya? Tanya Ling Han. The Invincible Sword Sein menjadi sedikit tidak sabar, dan dia berkata, kamu masih tidak mengerti, Anda harus menguraikan serangan pedang. Dan jika Anda berhasil, Anda akan melewati persidangan. Jika tidak, maka Anda dapat Pieces of. Apakah ada hadiah untuk melewati persidangan ini? Ling Han terus bertanya. The Invincible Paragon Sein hampir tidak bisa berkata-kata. Tidak bisakah kamu bertindak lebih seperti keajaiban yang kamu miliki? Mengapa Anda selalu memikirkan hadiah? Seseorang seharusnya tidak terlalu fokus pada manfaat materi. Lupakan saja. Tidak ada gunanya bahkan jika aku bertanya. Ling Han mengangkat bahu, dan melanjutkan, ini pasti akan menjadi Purple Pattern Mountain River Pills lagi. Mereka hanya akan memiliki kualitas yang sedikit lebih tinggi di terbaik dan meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang. The Invincible Paragon Sein baru saja hendak berbicara, namun kata-katanya dengan paksa didorong kembali ke dalam mulutnya. Itu memang hadiah untuk melewati persidangan ketiga. FCK, pil itu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan 3 bintang. Itu sangat mengesankan jika Anda bertarung melawan seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengan diri Anda. Namun,
Anda masih belum puas. Namun, sebagai senior, bagaimana ia bisa berdebat dengan junior? Mati cepat dan paces off. Saya merasa marah hanya dengan melihat wajah Anda yang kurus, katanya dengan jengkel. Tenang, aku masih harus menunggu seseorang. Ling Han duduk bersila di lantai, dan dia juga menempatkan Asura Demon Emperor kembali ke Menara Hitam. Dia akan menunggu Sui Yanyu tiba. Meskipun labirin tidak berbahaya, Ling Han akan tetap khawatir selama dia tidak melihatnya tiba. "SIT bocah," gumam Paragon Sein tak terkalahkan. "Kamu pastinya bukan orang itu. Kalau tidak, aku akan merasa sangat jengkel." Zhao Sisi dan yang lainnya tidak menunggu dengan Ling Han. Sebagai gantinya, mereka memasuki tingkat ketiga menara untuk menantang uji coba, mengartikan serangan pedang. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Ling Han akhirnya melihat Sui Yanyu tiba. Wajah cantik menggoda ini dipenuhi dengan kekecewaan. Meskipun dia telah berhasil melewati labirin, dia telah melampaui batas waktu 2 jam. Meskipun dia bukan keajaiban tingkat pertama di Scarlet Heaven Academy, dia setidaknya cukup berbakat untuk disebut keajaiban. Namun, di makam besar ini, dia menemukan bahwa dia hanya menahan Ling Han. "Lihat, bukankah Ling Han sudah menunggunya saat itu, istri? Pemikiran apa yang tidak perlu mengalir dalam pikiran Anda?" Ling Han memeluknya dengan ringan dan menghibur. Banyak orang hanya mengalami kesuksesan di kemudian hari dalam hidup mereka. Selain itu, selama suamimu cukup kuat, aku bisa menemukanmu semua jenis harta karun. Mungkin Anda bisa memakannya dan langsung menjadi orang suci. Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya. Apakah dia tahu bagaimana menghibur orang? Bukankah ini lebih menyakitkan kepercayaan dirinya? Hehe. "Bocah nakal, pikiranmu cukup fantastis." Tiba-tiba Sein Paragon tak terkalahkan berkata, "Apakah Anda berpikir bahwa harta karun alami yang dapat secara langsung menaikkan satu ke tingkat Sein sama dengan kubis? Apakah Anda pikir Anda akan bisa mendapatkannya?" Minat Ling Han terguncang, dan dia bertanya, apakah benar-benar harta surgawi yang dapat langsung mengubah seseorang menjadi orang suci? Dia hanya mengatakan itu untuk menghibur Sui Yanyu. Apakah dia benar-benar menebak? Benar, surga dan bumi sangat luas. Harta jenis apa yang tidak ada? Paragon Invincible Paragon menghela nafas dalam emosi, dan berkata, surga dan bumi telah melahirkan benda-benda yang begitu beracun sehingga bahkan para orang suci akan mati terbunuh setelah bersentuhan dengan mereka. Di flip side, langit dan bumi juga telah melahirkan hal-hal yang begitu indah sehingga bahkan manusia dapat menembak ke langit dalam 1 langkah. Menilai dari apa yang kamu katakan, bakat dan yang lainnya tidak penting dibandingkan dengan keberuntungan murni, Ling Han menyimpulkan. "Kau tidak sepenuhnya salah," kata orang suci Paragon Invincible. "Namun, orang-orang yang beruntung hanya muncul sekali setiap beberapa triliun tahun. Selain itu, bahkan jika seseorang mendapatkan obat tertinggi yang memungkinkan mereka untuk langsung menjadi orang suci, kultivasi yang mereka terima bukanlah hasil dari pemahaman mereka sendiri. Mereka akan membutuhkan miliaran demi triliunan tahun untuk memahami dan mencapai penguasaan pemahaman ini. Jika mereka kurang berbakat, mungkin mereka tidak akan pernah bisa meningkatkan 1 inci pun selama sisa hidup mereka." Ling Han tersenyum dan berkata, "Saya yakin saya bisa menjadi orang yang beruntung itu. Faktanya, 1 obat utama mungkin tidak cukup, meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Hellion Sun Sue keduanya relatif berbakat, hanya ada sedikit harapan bahwa mereka bisa menjadi orang suci. Selain itu, ia masih memiliki orang tuanya serta Liu Yutong dan kekasih lainnya. Dia tidak bisa hanya duduk di tangannya dan menyaksikan mereka menua dan mati, kan? Jadi, jika tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, karena ada secercah harapan, dia harus berjuang untuk meraihnya apapun yang terjadi. Dia harus mendapatkan obat-obatan tertinggi ini untuk meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, itu adalah Kaisar Hujan, Dingping, dan yang lainnya yang merupakan pembudidaya yang sangat berbakat. Selain itu, mereka teguh dan bertekad selain menjadi berbakat, dan selama mereka tidak mati, sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi orang suci suatu hari nanti. The Invincible Paragon Sein hampir meludahkan darah. Obat-obatan tertinggi semacam itu hanya muncul sekali setiap beberapa triliun tahun. Mendapatkan 1 akan menelan biaya beberapa kali seumur hidup,
Namun Anda benar-benar menginginkannya, aku akan memberimu kekaguman jika kau benar-benar bisa mendapatkan obat tertinggi. Jika Anda dapat memperoleh 2, saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda. Tidak perlu mengikuti nama keluargaku. Saya sudah memiliki seorang putra. Ling Han tertawa kecil ketika dia menolak tawarannya. The Invincible Paragon Sein dibuat terdiam. Orang ini benar-benar tak tahu malu. P***, mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan keinginan untuk menendang wajahmu, katanya dengan tidak sabar. Tunggu sebentar. Seperti apa uji coba berikutnya? Bisakah kita berdua menyelesaikannya bersama? Ya, itu hanya menguraikan serangan pedang. Anda akan menerima hadiah selama Anda bisa menguraikannya dalam waktu yang ditentukan. The Invincible Sword Sein tampak sangat kesal, dan dia melanjutkan, aku tahu kau yang paling peduli dengan hadiah. Jadi, tidak perlu bertanya lagi. Ada ekspresi jijik di wajah Ling Han, dan dia berkata, ini akan menjadi pil gunung ungu pola lain pula. Itu mungkin akan meningkatkan kekuatan seseorang paling banyak 3 bintang. SSIT bocah, The Paragon Sein yang tak terkalahkan begitu terkutuk sehingga wajahnya hampir bengkok. Ling Han terkekeh dan berkata, aku benar-benar berharap bahwa senior dapat memberi saya hadiah dengan sesuatu yang lain. Sein Paragon yang tak terkalahkan menggertakkan giginya jika dia masih memiliki gigi dan meludah, lepaskan. Betapa membosankan. Saya bahkan belum melewati uji coba ketiga. Namun saya sudah tahu bahwa hadiah itu hanyalah pil Purple River Mountain Pattern. Mendesah, Ling Han menggerutu dalam benaknya saat dia berpegangan tangan dengan Sui Yanyu dan menaiki tangga ke lantai 3. Ada banyak orang berdiri di sini. Ada yang di tier sungai gunung, yang di tier bulan sun, dan bahkan yang di tier tubuh surgawi. Ling Han sedikit heran dengan pemandangan ini. Bukankah seharusnya persidangan pertama telah menghilangkan sebagian besar orang? Bagaimana masih ada begitu banyak orang di sini? Di depan, seseorang yang terbentuk dari cahaya saat ini melakukan serangan pedang yang sama berulang-ulang. Namun, serangan pedang ini tampaknya mematuhi makna sebenarnya dari Dao Agung. Setiap serangan sangat kuat dan tampaknya mampu menekan langit dan bumi. Kita harus menguraikan serangan pedang ini. Ling Han menyaksikan pedang itu menyerang dengan hati-hati. Serangan ini tidak terlalu rumit, dan kekuatannya berasal dari resonansi dengan Dao yang hebat. Itu mengacu pada peraturan langit dan bumi, tampak sangat misterius setiap kali dilakukan. Kita diberi batas waktu mulai dari saat kita masuk, kan? Hanya saja kita semua memiliki batas waktu berbeda tergantung pada saat kita masuk. Kesadaran ini membuat Ling Han merasa lebih aneh. Apakah ini benar-benar sebuah makam? Chapter 1120. Belajar dari serangan pedang. Ling Han merasa bahwa jika dia akan mati suatu hari, dia pasti tidak akan membuat begitu banyak cobaan dan yang lainnya di makamnya. Dia merasa bahwa akan jauh lebih masuk akal jika cobaan di sini digunakan untuk memilih murid-murid untuk Sekte Surga Raya. Namun, mereka tidak, dan mereka bukan cobaan yang ditinggalkan oleh orang mati. Orang suci Paragon yang tak terkalahkan ini tidak berpikir untuk merekrut seorang murid, kan? Ini sangat mungkin. Kalau tidak, apa gunanya menyiapkan begitu banyak cobaan? Namun, mengapa dia tidak bisa mengatakannya dengan jujur? Hampir tidak ada keraguan bahwa dia adalah Genesis Tier Sein. Bahkan jika dia tidak, dia masih setidaknya elit Eternal River Tier. Seseorang harus menyadari bahwa Sekte Surga Surgawi hanya memiliki satu elit tier sungai abadi. Namun, bahkan jika hanya Sekte Surga Raya yang merekrut murid dan bukan dia sendiri, semua keajaiban tingkat Raja Muda di galaksi tetangga masih sangat bersemangat. Sementara itu, situasi di sini menunjukkan bahwa Genesis Tier Sein akan menemukan seorang murid setelah kematiannya. Orang pasti akan berjuang mati-matian untuk kesempatan ini. Tunggu sebentar, Ling Han menggelengkan kepalanya di benaknya. Jika Invincible Paragon Sein memperjelas niatnya,
ada kemungkinan bahwa para elit tubuh surgawi di sini akan berkeliling membunuh semua orang jika hampir semua orang mati. Bukankah peluang mereka untuk sukses meningkat secara signifikan? Jika Genesis Tier Saint ingin mengambil seorang murid, mereka secara alami tidak akan menyukai mereka yang berada di tier tubuh surgawi daripada yang lainnya. Sebaliknya, mereka akan lebih peduli tentang potensi seseorang. Dengan kata lain, mereka akan mencoba menemukan seseorang yang paling cocok untuk mengikuti jalan mereka. Bakat tidak bisa mewakili segalanya. Orang yang berbeda akan cocok untuk jalur yang berbeda. Bagaimanapun, serangan pedang itu sangat sederhana, dan semua orang meniru gerakannya ketika mereka mencoba menguraikan metode untuk mengatasinya. Serangan pedang tidak memiliki kekuatan asal ketika dilepaskan oleh orang cahaya, dan dengan demikian seseorang secara alami tidak bisa mengalahkan serangan ini melalui kekuatan kasar. Sebaliknya, mereka harus mengalahkan serangan ini menggunakan serangan lain. Ketika seseorang merasa bahwa mereka bisa mengalahkan serangan itu, mereka bisa pergi untuk bertukar serangan dengan orang yang mudah menerimanya. Apakah mereka berhasil atau tidak, secara alami ditentukan dalam hitungan detik. Selain itu, lapisan primal chaos akan menyelimuti orang cahaya dan orang yang mencoba menguraikan dan mengatasi serangan pedang. Akibatnya, yang lain tidak akan bisa melihat pertukaran mereka. Jika orang itu lewat, mereka akan bisa pergi. Jika tidak, mereka akan kembali ke tempat asalnya. Karena itu, yang lain tidak bisa mendapatkan bantuan atau menyalin pola berdasarkan proses pertukaran orang yang ringan. Ling Han menyapu pandangannya ke sekitarnya. Benar-benar ada banyak elit tier tubuh surgawi. Namun, dia tidak melihat permaisuri Luan Xing. Mungkin dia belum datang, atau mungkin dia sudah menguraikan serangan pedang ini sejak lama dan naik ke tingkat keempat. Sangat memalukan bahwa ada begitu banyak mata yang waspada. Kalau tidak, dia bisa memasuki menara hitam dengan Sui Yanyu dan menyelesaikan pemahaman di bawah pohon reinkarnasi. 1 hari setara dengan 1 tahun, dan dia yakin tidak ada yang bisa lebih cepat dari mereka. Ling Han menghela nafas. Bahkan jika dia memecahkan rekor waktu dan lulus uji coba ini dengan warna-warna terbang, hadiahnya masih akan menjadi pil tunggal Purple Pattern Mountain River. Itu berguna, tapi tidak terlalu berguna. Lupakan saja. Saya hanya akan menguraikannya di sini. Ling Han memusatkan perhatiannya kembali pada serangan pedang. Pemogokan ini didasarkan pada beberapa peraturan langit dan bumi, membuatnya tampak sangat mendalam. Dia tidak bisa mempelajari serangan pedang ini. Ini bukan karena kemampuan pemahamannya lemah, melainkan karena serangan pedang ini mengacu pada regulasi yang jauh melebihi tier sungai gunung. Meskipun dia tidak bisa mempelajarinya, ini tidak berarti bahwa dia tidak bisa menguraikannya. Kalau tidak, orang suci Paragon yang tak terkalahkan akan memberi mereka tugas yang mustahil. Namun, ini membutuhkan waktu. Ling Han merenungkan serangan pedang di pikirannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya dengan heran. Pemogokan ini benar-benar luar biasa. Itu menekan lawannya menggunakan kekuatan dao besar ini luar biasa misterius. Dia tidak bisa mempelajari serangan ini, tetapi dia bisa belajar dari prinsip-prinsipnya. Pedang dao besar, pencerahan muncul dalam benaknya. Jika dia menggabungkan pedang dao besar dengan teknik cepatnya, seberapa kuat kekuatan teknik pedang yang dihasilkan? Teknik cepat menghancurkan regulasi, sementara pedang dao besar mematuhi regulasi. Ini akan menjadi prestasi perintis jika kedua teknik ini bisa digabungkan. Ini akan menjadi jalannya sendiri. Ling Han mengangguk dalam benaknya. Dia selalu ingin menciptakan teknik milik dirinya sendiri. Namun, mencapai ini adalah tugas yang sangat sulit. Namun, sekarang, dia akhirnya melihat jalan di depannya. Ini memungkinkan pemahamannya menjadi lebih jelas dan lebih berbeda. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ling Han merenungkan serangan pedang di benaknya. Saat ini, dia tidak memikirkan cara menguraikannya lagi. Sebaliknya, ia mengeksplorasi cara kerja pemogokan ini. Semakin dia memahaminya, semakin banyak pencerahan muncul dalam benaknya. Ini menyebabkan dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Dia kehilangan jejak waktu.
Beberapa orang berhasil mengalahkan serangan pedang dan pergi, sementara banyak yang lain datang dan bergabung dalam menguraikan. Lebih banyak orang tetap berada di tempat mereka. Setelah surga tahu berapa lama, Ling Han akhirnya sadar setelah disadap oleh Sui Yanyu. Keindahan menggoda ini agak percaya diri bahwa dia telah menguraikan serangan pedang, dan dia siap untuk pergi untuk menguji dirinya sendiri terhadap orang cahaya. Sementara itu, Sui Yanyu merasa aneh bahwa Ling Han masih belum pergi untuk menantang orang cahaya itu. Ini sangat abnormal, dan dia bingung karenanya. Baru sekarang Ling Han menyadari bahwa Shao Sisi, Duan, dan yang lainnya sudah lama pergi. Dia tertinggal jauh di belakang mereka. "Kamu duluan," katanya sambil tersenyum. "Aku telah menuai hadiah yang lebih besar." Mata Sui Yanyu menyala, dan dia berkata, "Kamu sedang belajar teknik pedang." Istrinya memahaminya lebih baik dan lebih baik. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Ya, tetapi juga tidak. Saya mencari tahu tentang serangan pedang, tapi saya tidak benar-benar mempelajarinya. Saya hanya belajar dari prinsip-prinsipnya." Sui Yanyu mengangguk mengerti. Seperti yang dia pikirkan, kemampuan pemahaman Ling Han jelas tidak lebih lemah dari keajaiban raja tingkat muda lainnya. "Kalau begitu aku akan pergi dulu," katanya. "Tentu," kata Ling Han dengan anggukan. Sui Yanyu pergi untuk menantang orang cahaya. Sayangnya, dia tidak berhasil. Dia tidak putus asa. Dia berkata, "Saya yakin saya bisa menguraikan pemogokan ini dalam 3 hari lagi." Ling Han mengangguk dan terus merenungkan niat pedang yang terkandung dalam serangan itu. Dia pasti tidak bisa menerima hadiah untuk persidangan ini, namun dia tidak peduli sama sekali. Kesempatan untuk menjelajahi Dao Agung surga dan bumi ini terlalu berharga dan langka, dan nilainya tak terhitung kali lebih besar daripada hadiah percobaan. Dia lupa waktu sekali lagi, dan orang-orang di sekitarnya datang dan pergi. Pada suatu saat, dia akhirnya berdiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa dia pelajari. Bagaimanapun, ini hanya satu serangan. Dia bisa mempelajari ritme Dao, tetapi dia tidak bisa secara langsung mempelajari peraturan Dao. Bagaimanapun, dia tidak bisa memahami regulasi semacam itu. Mereka jauh melebihi level kultivasinya saat ini. Senyum percaya diri menyebar di wajah Ling Han. Dia sudah menanam benih di benaknya, dan akhirnya akan tiba suatu hari ketika benih ini tumbuh dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ketika waktu itu tiba, dia akan menempa jalur kultivasi milik dirinya sendiri. Dia pergi untuk menantang orang cahaya. Orang yang ringan itu bukanlah makhluk asli. Dengan demikian, itu benar-benar tanpa emosi. Segera melepaskan serangan pedang pada Ling Han. Ling Han menarik Divine Demon Sword dan menjawab dengan serangannya sendiri. Ujung pedang orang cahaya itu berhenti di depan leher Ling Han, dan pedang setan surgawi Ling Han juga berhenti di depan leher orang cahaya itu. Setelah jeda singkat, Ling Han tiba-tiba merasakan sekelilingnya berputar. Dia muncul di tempat yang sama sekali baru. Dia telah melewati persidangan. Ling Han jelas tidak memikirkan cara mengalahkan serangan pedang. Namun anehnya, metode untuk menguraikan dan mengalahkannya secara alami muncul di benaknya setelah dia memahami ritme Dao yang terkandung di dalamnya. "Hahaha, Brat, kamu tidak bisa meminta hadiah untukku kali ini. Ada lagi tablet batu di sini, dan dari tablet batu inilah suara Saint Paragon yang tak terkalahkan pergi." Saat ini, suaranya penuh kegembiraan. Ling Han telah membencinya berkali-kali karena imbalan karena melewati persidangan. Namun, dia akhirnya kehilangan hak untuk mendapatkan hadiah kali ini, dan ini membuat Saint Paragon yang tak terkalahkan merasakan kenikmatan yang jahat. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Ya, aku benar-benar merindukan pil alkimia, itu benar. Jangan bilang padaku bahwa penghargaan untuk melewati cobaan keempat dan kelima juga merupakan pil itu." "Selamat, kau benar sekali." Saint Paragon Invincible tersenyum, dan berkata, "Pil sungai Gunung Pola Ungu terbaik dapat mencapai kualitas 10 bintang. Dengan kata lain, mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan maksimum 10 bintang." Ling Han menemukan ini aneh, dan dia bertanya, "Jika kekuatanku sudah bisa melampaui 5 bintang,
Tidakkah aku akan mendapatkan kekuatan 15 bintang setelah menelan pil Purple River Mountain Pil 10 pola berkualitas 10 bintang? Bersambung ke chapter 1121. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.